Oke, baik, Mas dan Mbak sekalian, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kerja praktek rekan-rekan semuanya yang terdiri dari beberapa perusahaan yang harapannya juga mudah-mudahan ini yang hadir di sini juga bukan hanya peserta KP saja, namun rekan-rekan yang lain juga bisa bergabung sehingga teman-teman bisa melihat dan sharing apa pengalaman yang dapat di-sharingkan kepada teman-teman semuanya ketika kerja praktek di perusahaan tersebut. Karena memang salah satu tujuan KP ini bagaimana teman-teman bisa sharing knowledge apa yang didapatkan di perusahaan tersebut sehingga nanti bisa memudahkan teman-teman juga untuk nanti ketika teman-teman akan lulus gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk hari ini itu kita akan melaksanakan presentasi dari 7 kelompok, cukup banyak juga, tapi memang kita harus laksanakan karena penilaian itu berakhir harus masuk tanggal 3 Januari. Tapi harapannya hari ini nanti bisa selesai semuanya. Sehingga untuk membagi waktunya, jadi mohon teman-teman satu kelompok itu maksimal 30 menit. Jadi dibagi dengan presentasi itu 20 menit, kemudian setidaknya nanti kita tanya jawab itu 10 menit. Jadi total 30 menit. 30 menit kali 7, 210. Nah, jadi kira-kira gitu teman-teman semuanya untuk pengumuman awal. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semuanya? Cukup? Cukup. Belum ada. Oke. Karena sudah cukup untuk mengawali presentasi kerja praktek kali ini dimulai dari kelompoknya Mas Kevin dan kawan-kawan. Untuk itu waktu kami persilahkan Mas Kevin dan tim untuk mempresentasikan dari hasil kerja prakteknya. Oke, baik Pak, terima kasih. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Juwan dan teman-teman semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja KP kami yang dengan judul identifikasi potensi akuifer menggunakan metode geolistrik 2 dimensi dan 3 dimensi untuk studi kasus Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Perkenalkan dari kelompok kami terdapat Agung Dimas Prabowo, ada Bimo Rangga Farobi, ada Kevin Dwi Manggala, ada saya sendiri Ilham Adi, dan Fahri Almawati. Untuk outline pada presentasi ini terdapat 5, yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, metodologi, analisa dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Untuk pendahuluan silakan Mas Bimo. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Ilham. Perkenalkan saya Bimo Rangga Syafa. Untuk latar belakang sendiri, permasalahan akan kebutuhan air itu seringkali terjadi pada masyarakat Kecamatan Air Madidi, terutama pada saat musim kemarau, di mana jumlah penduduk pada Kecamatan Air Madidi pada tahun 2020 berjumlah 30.981 jiwa dengan total pertumbuhan penduduk mencapai angka 1,5% dalam jangka waktu 10 tahun. Sementara pada tahun 2017 sendiri diperkirakan kebutuhan air masyarakat Air Madidi sebanyak 1,7 juta liter harinya atau 624 juta liter dalam satu tahunnya. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah setempat menyediakan air dengan jumlah yang besar dikarenakan dukungan penduduk meningkat tiap tahunnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan sebuah alternatif solusi sumber air yang baru, yakni sumber air bawah tanah.
mengingat kondisi hidrogeologi pada Kabupaten Minahasa Utara memiliki kondisi akuifer tinggi hingga sedang. Air tanah sendiri tersimpan dalam suatu formasi geologi yang penuh air yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan meloloskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis. Untuk menemukan sumber air bawah tanah, diperlukan adanya eksplorasi air tanah menggunakan metode geofisika, yakni metode geolistrik tanah jenis. Untuk ruang lingkup penelitiannya sendiri, yakni melakukan identifikasi akuifer berdasarkan nilai resistivitas pada lintasan 4 dan 5 Kecamatan Air Madidi, kemudian pemodelan 2 dimensi dan 3 dimensi geolistrik agar mempermudah interpretasi litologi bawah permukaan. Sementara untuk batasan masalahnya, yakni cakupan data hanya terdapat pada lintasan 4 dan 5, dan menekankan pada identifikasi akuifer, baik akuifer tertekan maupun akuifer bebas. Next. Untuk tujuan sendiri yaitu interpretasi akuifer berdasarkan nilai resistivitas dan pemodelan 2 dimensi dan 3 dimensi metode geolistrik tanah jenis. Baik, berikutnya adalah bidang pustaka. Yang pertama adalah geologi regional, di mana geologi regional mengacu pada peta geologi Lembar Manado, Sulawesi Utara yang disusun oleh Effendi dan Bawono pada tahun 1997, di mana pada kawasan Minahasa Utara yang ditemukan yang pertama adalah formasi batuan gunung api, di mana batuan gunung api ini terdiri dari breksi lava datuk dan aliran lavanya itu pada umumnya berkomposisi andesit hingga basal. Lalu yang berikutnya adalah batu formasi breksi dan batu pasir, di mana paling banyak ditemukan dari formasi ini adalah breksi hingga konglomerat kasar berseringan dengan batu pasir halus hingga kasar, batu lanau dan batu lempung berwarna kelabu kecoklatan. Lalu yang berikutnya adalah batuan gunung api muda yang tersusun atas lava, bom, lapili, dan abu membentuk gunung api stratum muda yang antaranya adalah Gunung Soputan, Gunung Mahawi, Gunung Lokon, dan Gunung Kelabat. Lalu yang berikutnya adalah endapan danau dan sungai, di mana terdiri dari pasir, lanau, konglomerat, dan lempung napalan dengan perselingan lapisan pasir lepas dan lanau, lapisan yang berangsur setempat silang siur. Lalu yang berikutnya adalah batu gamping terumbu koral, di mana tersusun atas batu gamping terumbu koral tentunya, dan kebanyakan terdapat di antara daerah pasang naik dan pasang surut di bagian barat Kepulauan Amurang dan di Pulau Siladen. Okay, next. Berikutnya adalah metode yang kami gunakan, yaitu metode geolistrik, di mana prinsip kerja dari metode geolistrik ini setelah ditancapkannya elektroda dan juga magnet dengan konfigurasi tertentu, arus listrik akan diinjeksikan ke dalam bumi melalui 2 buah elektroda arus. Kalau di gambar adalah I, yaitu C1 dan C2. Lalu beda potensial yang terjadi akan diukur, lalu ditentukan variasi harga dalam jenis masing-masing lapisan di bawah itu diukur sesuai dengan menurut segmen pada yang ini adalah pengertian dari air tanah, di mana air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah atau permukaan bumi di dalam zona saturasi dengan tekanan hidrostatik sama atau dapat juga lebih besar dari tekanan atmosfer, dan terdapat pada suatu lapisan batuan yang menyimpan dan meloloskan air, yang umumnya adalah disebut dengan akuifer. Dikenal pula air tanah magnetik atau vulkanik yang mempunyai kedalaman sekitar 3 hingga 5 km, lalu air kosmik yang berasal dari meteorit, serta fosil atau planet menurut dari 1980. Dan berikutnya adalah ya, tentang sistem akuifer. Terdapat 2 jenis sistem akuifer. Yang pertama adalah sistem unconfined aquifer, lalu yang kedua adalah confined aquifer.
di mana unconfined aquifer atau air tanah tertekan itu terdapat pada suatu lapisan yang di bagian atasnya itu tidak tertutup oleh lapisan dengan permeabilitas tinggi dan memiliki tekanan hidrostatis pada muka air tanah yang sama dengan tekanan udara di luarnya, sehingga sama tidak ada yang saling menekan. Lalu memiliki pola persebaran air tanah secara lateral atau mengikuti sesuai bentuk wadahnya. Dalam di sini adalah bentuk topografi tempat. Lalu berikutnya adalah air tanah tertekan, yaitu confined aquifer, di mana kalau yang satu ini adalah terdapat pada lapisan yang diapit dengan terdapat permeabilitas yang rendah lapisannya, dan sehingga akan memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar dari tekanan udara luar karena diapit tadi. Lalu persebaran air tanahnya sendiri tidak mengikuti bentuk topografi setempat, namun cenderung mengikuti penyebaran litologi aquifernya. Sehingga kalau semisal dicontohkan itu diapit oleh clay yang confined aquifer itu bentuk drop, sehingga kalau semisal kita mendirikan suatu bor atau lubang di situ akan ada sumur, itu airnya akan naik karena kan ada perbedaan tekanan hidrostatis. Berikutnya adalah hidrogeologional. Di sini kami mengacu pada dari web ESDM pada versi 2021 kemarin, mana kondisi hidrogeologi pada daerah Minahasa Utara di peta hidrogeologi diidentifikasi memiliki rentang warna biru hingga merah, dengan warna yang paling banyak adalah warna hijau, yang mengartikan bahwasanya daerah Minahasa Utara ini memiliki aquifer produktif tinggi hingga sedang. Lalu selanjutnya untuk metodologi, untuk berikut merupakan desain akuisisi dari eksplorasi geolistrik yang dilakukan menggunakan metode geolistrik resistivitas dengan konfigurasi Wenner alpha dengan panjang lintasan 280 meter untuk masing-masing lintasan dan elektroda yang digunakan sejumlah 48. Nah, berikut alat dan bahannya. Yang pertama, perangkat alat resistimeter atau biasa disebut dengan main unit. Lalu ada GPS, kamera, alat tulis, laptop, Microsoft Excel, studi inversi Voxler dan SketchUp ini untuk pengolahannya. Nah, berikut merupakan diagram alir dari pengolahan geolistriknya, yaitu yang pertama ya pengolahan geolistrik Wenner alpha dengan menggunakan studi inversi. Ya, untuk yang warna merah ini pengolahan geolistriknya. Lalu untuk yang kuning ini untuk pengolahan di ArcGIS. Lalu untuk yang biru ini terkait dengan geologi. Lalu setelah dilakukan pengolahan, untuk yang restudi inversi ini menghasilkan penampang 2 dimensi, lalu diinterpretasi sendiri untuk yang 2 dimensinya. Lalu dari 2 dimensi ini dilanjutkan pembuatan 3 dimensi dengan menggunakan software Voxler dan SketchUp, sehingga menghasilkan penampang 3 dimensi true resistivity dan 3D iso value aquifer. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke analisa dan pembahasan. Jadi yang pertama itu pada lintasan 4 dari pengambilan data ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk panjang lintasannya 280 meter. Untuk kedalaman yang didapatkan sekitar 53,8 meter dengan nilai RMS error sekitar 4,0%. Ini menggunakan RMS dan bukan absolut. Lalu untuk rentang resistivitas aquifer, karena kita berfokus pada aquifer, maka dapat dilihat untuk rentangnya sekitar 0 hingga 41,0 meter, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya untuk lintasan 5, hampir sama. Untuk panjang lintasannya 280 meter, kedalaman 53,8, lalu memiliki nilai RMS error 2,7%.
Dan tentang resistivitas akuifer sama 0 sampai 41, meter. Next. Oke, lanjut masuk ke interpretasi dari penampang 2 dimensinya. Untuk interpretasi lintasan 4 ini seperti yang dibilang untuk kita mengetahui aquifer confined dan unconfined. Jadi aquifer bebasnya sendiri pada lintasan 4 itu untuk aquifer bebas berada pada posisi 50 hingga 80 meter dan dengan kedalaman 0,625 meter. Lalu aquifer bebas 2 berada pada posisi 200 hingga 240 meter dengan kedalaman 0,625 hingga 8,64 meter. Dan untuk aquifer bebas 3 posisi berada 260 hingga 270 meter dengan kedalaman 0,625 meter. Lalu untuk aquifer tertahannya atau confined-nya sendiri itu berada pada posisi 120 hingga 130 dengan kedalaman 8,64 hingga 15,6 meter. Dan aquifer tertahan yang kedua itu berada pada posisi 160 hingga 165 meter pada kedalaman 53,8 meter. Seperti itu. Oke, next. Oke, sama seperti lintasan 4, di sini juga dilakukan interpretasi pada lintasan 5. Untuk lintasan 5 sendiri, aquifer bebas yang pertama berada pada posisi 50 hingga 100 meter dengan kedalaman 0,625 hingga 15,6 meter. Lalu aquifer bebas 2-nya berada pada 180 hingga 240 meter dengan kedalaman 0,625 hingga 8,64 meter. Aquifer bebas yang ketiga berada pada posisi 260 hingga 280 meter dengan kedalaman 0,625 meter. Lalu selanjutnya untuk aquifer tertahannya, yang pertama berada pada posisi 125 hingga 160 meter dengan kedalaman 8,64 hingga 24,9 meter. Lalu untuk aquifer tertahan 2-nya posisi berada pada 160 hingga 165 meter dengan kedalaman 53,8 meter. Next. Oke, sebelumnya untuk aquifernya sendiri pada area penelitian ini, untuk litologinya diidentifikasi sebagai tanah tersaturasi yang kemungkinan utamanya merupakan litologi lava yang berupa batuan andesit seperti itu, tapi sudah tersaturasi. Untuk batuan beku itu dapat mengandung air tanah ketika telah terjadi struktur rekahan pada batuan itu sendiri. Jadi kemungkinan untuk air ini juga masuk pada batuan, seperti itu. Lalu di sini juga dilakukan korelasi. Jadi terlihat bahwa untuk kepenerusan aquifer dari penampang L4 dan L5 dari Minahasa, mengingat L4 dan L5 ini sejajar, jadi kita juga melihat untuk kepenerusan dari aquifernya dan dapat dilihat saling memvalidasi, saling menunjang, seperti itu. Ini nanti dapat digunakan untuk interpretasi pada bagian 3 dimensi seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ini untuk penampang 3D SketchUp atau bisa dibilang 2,5D. Ini dilakukan plotting dari SketchUp-nya sendiri. Jadi dapat dilihat untuk bagian atas dan bagian bawah. Jadi bagian atas ini dilihat untuk lebih detail di atas permukaan, tapi memang harusnya ditaruh di bawah permukaan, seperti gambar di bawah, seperti itu. Untuk gambar 2,5D kurang lebih seperti ini. Next. Masuk. Ini untuk yang 3D, untuk 3D Voxler. Hasil penampangnya ini tidak berbentuk trapezium. Jadi terdapat interpolasi dari Voxler-nya sendiri, sehingga membentuk persegi panjang. Dan juga untuk dari Voxler ini juga didapatkan nilai iso value untuk aquifer. Dapat dilihat pada gambar paling bawah itu ada warna ungu yang merupakan iso value dari aquifer yang ada pada area penelitian seperti itu. Dengan kisaran nilai iso value sebesar 49.435. Next.
Oke, untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari interpretasi sama pengolahan tadi itu yang pertama ada akuifernya sendiri diidentifikasi sebagai litologi lava atau sebagai andesit yang mana sesuai dengan litologi regional yang telah dijelaskan tadi. Lalu yang kedua pada daerah Minahasa Utara sendiri itu teridentifikasi terdapat 3 akuifer bebas dan 2 akuifer tertahan pada masing-masing lainnya. Akuifernya sendiri itu diidentifikasi memiliki nilai berkisar 0 ohm meter hingga 41 ohm meter untuk kedua lintasannya. Dan akuifer pada penampang L4 dan L5 sendiri itu saling berhubungan, yang mana telah dijelaskan pada bagian korelasi tadi. Sedangkan nilai isovalue yang telah didapatkan dari Foxroll-nya sendiri itu sebesar 49.435 meter kubik. Oke, untuk sarannya sendiri, yang pertama itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, misal penambahan lintasan dengan orientasi yang berbeda, lalu juga perlunya dilakukan pengolahan juga untuk lintasan L1, L2, dan L3-nya. Yang mana tambahnya lagi yaitu perlunya identifikasi mengenai stratigrafi dengan menggunakan metode FAST atau logper. Oke, sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih mas-mas semuanya yang telah presentasi dan melakukan kerja praktek ini. Berikutnya ini saya kasih kesempatan dulu untuk teman-teman yang ada di sini untuk bertanya. Ini pesertanya saya lihat 39. Lumayan ya. Silakan Mas dan Mbak sekalian. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum, ini apa namanya, Mas dan Mas semuanya berarti ini yang KP ya. Kalau dari apa namanya tempat KP-nya sudah presentasi nih berarti Mas semuanya. Sudah, Pak. Oke, berarti sudah oke ya. Nah tadi saya melihat untuk yang hasil Voxel-nya itu kan terlalu kecil, maksudnya itu kayaknya diperbesar lebih menarik. Atau memang aslinya sudah besar, tapi karena supaya cukup aja di PPT itu jadi kecil. Supaya cukup itu Pak, makanya agak kecil. Untuk berkas laporannya sudah semua Mas? Sudah Pak. Oke, baik. Ya, jadi karena memang ini apa namanya datanya. Oh ya, ini ada Mbak Silvi. Silakan Mbak Silvi. Mau izin bertanya Pak. Ini kan kelompoknya Kevin ada ngitung ISO value. Buat ISO value itu kira-kira bisa nggak buat mendeteksi kira-kira besaran volume dari air tanahnya di daerah itu tuh berapa? Atau ISO value ini cuman untuk kepenerusannya aja gitu. Terima kasih. Oke, silakan Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Silvi. Saya izin menjawab. Jadi untuk nilai ISO value ini kan memang didapatkan dari pengolahan Voxel-nya sendiri. Lalu untuk ISO value-nya sendiri berdasarkan dari website Voxel-nya sendiri bahwa ISO value itu kurang lebih sama dengan total volume pada yang kita tentukan, misalnya aquifer atau litologinya seperti itu. Untuk yang kali ini kita memfokuskan pada aquifernya seperti itu. Jadi untuk ketika saya baca-baca lagi untuk ISO value ini berada dalam kisaran meter kubik. Jadi ketika dijadikan liter itu sekitar 49 juta liter. Jadi di situ tadi koma itu maksudnya 49.000. Jadi salah tanda. Oke. Bagaimana Mbak Silvi? Ya baik, terima kasih. Oke, jadi memang untuk apa ya ISO ini apa namanya untuk di Voxer ini kayaknya memang bisa diobrol lagi ya apa mengenai bagaimana statistiknya ini kayaknya kan teman-teman sendiri kan belum fokus pada di sini kan. Setidaknya ini yang Voxer sendiri ini kan kita biasanya sering untuk hanya klik saja, ini menarik untuk bisa lebih lanjut.
Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman semuanya? Berarti kalau memang nggak ada, tadi saran saya memang ini apa namanya, kalau misalnya laporan ya sudah ada ya oke lah, tentang apa namanya hasil dari penambang 3D-nya ini bisa lebih besar, sehingga fokus mana yang ingin difokuskan itu ada apa namanya, ada yang di highlight. Ini kan berarti kan pengennya apa untuk yang gambar ini. Kalau memang yang diinginkan adalah dia iso surface untuk yang kemungkinan lapisan tanah yang ada airnya, ya berarti dikasih highlight itu. Kira-kira itu teman-teman semuanya untuk kelompok yang pertama ini. Cukup ya Mas dan semuanya ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Mas semuanya. Untuk itu berikutnya lanjut ke yang persen kelompok yang 2 ini dari Mas Munte. Izin share screen. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan berikutnya ini Mbak Nisha, Mas Munte, dan kawan-kawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Juan dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Munte, NRP 034053. Bersama teman saya Nisha Fiani, NRP 034009. Dan di kesempatan kali ini akan memaparkan hasil dari kerja praktik kami di Pertamina Hulu Indonesia Zona 9 dengan judul interpretasi data welok sumur X dan sumurnya secara kualitatif. Next. Adapun outline dari pemaparan ini itu yang pertama ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Next. Latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu penggunaan minyak dan gas bumi sehari-hari sebagai bahan dasar pengoperasian mesin menyebabkan di sini masih memegang peranan penting. Dan salah satunya juga sebagai penunjang program pembangunan negara. Dengan struktur geologi cekungan Kutai sebagai cekungan terbesar dan terdalam di Indonesia, yang sangat berpotensial memiliki kandungan minyak dan gas bumi dengan pertumbuhan sumber produksi pada tahun 2001 hingga mencapai 318 titik, dengan distribusi minyak nasional hingga 662.000 barrel per harinya, dan dilakukan dengan penggunaan metode seismik refleksi data 3D PSTM, yang memiliki kemampuan menggambarkan kondisi bawah permukaan secara rinci sehingga memotivasi kami untuk mengangkat studi kasus ini. Karena juga cekungan Kutai dinilai masih memiliki banyak kandungan minyak dan gas bumi yang akan dapat terlihat melalui pengangkatan data sumur dan data seismik lapangan es cekungan Kutai. Next. Adapun rumusan masalahnya itu bagaimana cara mengikat data seismik dengan data sumur lapangan es cekungan Kutai. Kedua, bagaimana interpretasi jenis teknologi dan jenis fluida yang terkandung pada lapangan es cekungan Kutai. Kemudian bagaimana analisis kehadiran hidrokarbon pada lapangan es cekungan Kutai. Dan juga batasan masalah penelitian ini menggunakan data perusahaan Pertamina EP sebagai studi kasus, pemetaan, dan interpretasi pada penelitian ini menggunakan data seismik 3D Postek Stack Time Migration 9 atau PSTM 9 yang menggunakan software teknologi Petrel, dan data sumur yang digunakan dibatasi, hanya berjumlah 2 sumur, yaitu sumur X dan sumur Y. Next. Jalan pustaka. Jadi secara fisiografis, lapangan es terletak pada bagian timur laut dari Sabuk Lipatan Delta Mahakam dan termasuk dalam cekungan kota yang memiliki ketebalan sedimen lebih dari 10.000 meter yang berbatasan dengan tinggian Mangkalihat, zona sesar Bengalon, dan Sangkulirang pada bagian utara, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Selat Makassar, dan di sebelah barat berbatasan dengan Sentral Kalimantan Range atau tinggian Kucing, yang berupa metasedimen kapur yang terangkat dan terdeformasi.
Dan di bagian selatan dibatasi oleh zona sesar Adang yang bertindak sebagai zona sumbu cekungan sejak akhir Paleogen hingga sekarang. Next. Nah, untuk batuan dasar cekungan Kutai berkaitan dengan segmen yang lebih awal pada periode Kapur akhir sampai Paleosen. Dengan mitologi batuan dasar di cekungan Kutai merupakan batuan metasedimen derajat rendah seperti filit dan sekis sebagai produk subduksi yang berasosiasi dengan busur meratus yang aktif pada waktu Kapur. Next. Nah, stratigrafi regional untuk batuan induk pada lapangan ini diduga sebagai karakter benua dan samudera yang dikenal sebagai transisi mengambang, berkaitan dengan tektonik konvergen pada Oligosen akhir, mengangkat tinggian Kucing dan membalikkan cekungan Kutai atas. Batuan induk utama terdapat di formasi Pemaluan, Palua Balang, dan Balikpapan dengan etologi berupa batu bara dan serpihan karbonat. Pada formasi Pemaluan ada material organik namun terdapat pada bagian utara cekungan Kutai. Pada formasi berbulu material organik cukup dengan hidrokarbon indeks lebih besar dari 300. Sedangkan pada formasi Balikpapan menjadi source rock terbaik untuk cekungan Kutai dengan hidrokarbon indeks lebih dari 400 dan matang. Formasi tersebut ketebalannya lebih dari 3.000 meter dan juga diperkirakan mampu menghasilkan hidrokarbon yang cukup besar. Next. Stratigrafi regional untuk batuan dasar keluar pada formasi Balikpapan dengan umur Miasen tengah dan Kampung Baru untuk umur Miasen akhir sampai Pliocene dengan porositas permukaan pasir terandik di tanah litik berkisar antara kurang dari 5% sampai 25% dan permeabilitasnya kurang dari 10 md sampai 200 md. Untuk batuan pudung, lapisan-lapisan serpi atau sial pada formasi Talang kelompok Balikpapan dan formasi Kampung Baru yang berumur Miocene. Dan untuk migrasi hidrokarbon terjadi secara lateral up-dip dengan jarak maksimal 10 km dan terakumulasi di perangkap antiklinal dari dapur Paleogen matang terjadi melalui jaringan sesar menuju reservoir yang berumur Miocene tengah dengan sesar sebagai jalur utama untuk migrasi vertikal. Next. Untuk metode seismik, rambatan gelombang seismik ini di kerak bumi biasanya muncul apabila terdapat patahan, longsoran, ataupun akibat ledakan yang dibuat. Dengan alat geofon, energi dari gelombang yang merambat ke seluruh bagian bumi ini direkam dengan baik. Dengan hasil rekaman dari geofon ini nanti diolah menjadi penampang seismik yang sangat mirip dengan hasil rekonstruksi struktur untuk mengetahui keadaan struktur dari bawah permukaan yang mampu menghasilkan peta struktural dari tiap horizon yang memantulkan kembali gelombang yang diterimanya. Namun kecepatan rambat dari gelombang seismik ini bergantung pada elastisitas batuan pada setiap lapisan. Nah, pada gambar di samping ini merupakan ilustrasi sederhana dari seismik data yang pada saat akuisisi ini didapatkan dengan memasang source dan ditembakkan, lalu mengenai suatu reflektor dan dipantulkan kembali sehingga diterima oleh receiver yang menjadi prinsip dasar dari penjalanan gelombang yang akan terrecord dalam seismik data kita. Nah, metode seismik sendiri ini terbagi menjadi dua berdasarkan prinsip penjalanan gelombang, yaitu metode seismik refraksi dan metode seismik refleksi. Metode seismik refraksi ini merupakan penjalanan gelombang yang diteruskan, sedangkan metode seismik refleksi merupakan penjalanan gelombang yang dipantulkan suatu gelombang yang memantul dari source dan merambat di dalam tanah. Adapun jenis data seismik ada dua, yaitu data 2 dimensi dan data 3 dimensi. Data 3 dimensi ini merupakan data seismik yang dapat membantu interpretasi lokasi prospek dengan lebih akurat dan juga untuk pengembangan lapangan yang sudah ada atau sumur-sumur tua peninggalan zaman Belanda dengan arah X, Y, dan Z sehingga membentuk suatu bangun ruang atau volume. Hal tersebut menjadikan data seismik 3 dimensi memiliki kelebihan dalam memperkirakan volume atau cadangan hidrokarbon dalam suatu reservoir. Nah, pada gambar kedua ini merupakan gambar seismic section yang selama ini sering kita lihat. Nah, pada gambar seismic section yang ini menginformasikan subsurface dari bawah permukaan bumi ketika dikenakan dengan permukaan wavelet dari source akuisisi yang ketika diprocessing hasilnya menjadi seperti ini. Nah, apabila dilihat lebih detail lagi, itu bisa kita ekstrak di garis ini itu menghasilkan cacing-cacing trace yang seperti ini, di mana cacing trace ini menunjukkan informasi adanya perbedaan respon antar lapisan di bawah permukaan.
Nah, pada sebelah kiri ini itu didapatkan informasi dari well yang kalau misalnya kita ubah itu menjadi sinyal akustik seperti ini dengan bantuan si koefisien refleksi. Di mana informasi dari log sendiri kan memiliki domainnya itu depth, dan apa namanya, dari data seismik sendiri itu informasinya dalam domainnya itu waktu. Nah, jadi karena ada perbedaan domain antara time sama depth, kita perlu di sebelah kiri ini diinformasikan sebagai well dan di sebelah kanan ini diinformasikan sebagai seismik. Untuk caching trace yang ini sendiri diberikan respon perbedaan kontras antara kedua lapisan itu, yang terdiri dari informasi refleksi, terus dikalikan dengan wavelet dari source, dan ditambahkan dengan noise. Nah, itu yang didapat dari informasi dari seismic trace caching-caching ini. Nah, untuk komponen gelombang seismik sendiri itu ada 3, yaitu koefisien refleksi, impedansi akustik, dan seismogram sintetik. Yang pertama, koefisien refleksi. Nah, sebenarnya apa sih koefisien refleksi? Jadi ilustrasinya tuh gini, kan di gambar ini tuh ada impedance layer 1 dan impedance layer 2, yang mana menunjukkan perbedaan litologi antara lapisan 1 dengan lapisan 2. Nah, kontras tersebut ini digambarkan dengan koefisien reflektivitas yang di sebelah sini. Nah, dengan koefisien reflektivitas ini digambarkan dengan seberapa kuat titik-titik di garis ini. Jadi kalau semakin besar nilai koefisien reflektivitasnya, maka akan semakin panjang garis ininya. Nah, kalau koefisien reflektivitasnya bernilai positif, dia akan bergerak ke sebelah kanan, dan kalau negatif, itu dia akan bergerak ke sebelah kiri. Dimana kalau koefisien reflektivitasnya itu bernilai negatif, itu menandakan kontras dari lapisan kedua sendiri itu lebih besar, lebih rendah daripada layer yang ada di atasnya. Nah, kemudian reflectivity yang menggambarkan kontras kedua layer ini dikonvolusikan dengan wavelet yang di sebelah sini. Wavelet di sini ini untuk eksplorasi yang di laut itu fasenya bisa dikontrol menggunakan yang kita mau saat penembakannya. Tapi kalau untuk di daratan sendiri, biasanya misalnya kita menggunakan dynamite itu agak susah untuk mengontrol penggunaan fase dari sinyal source seismik itu seperti apa. Nah, di sini respon yang kita dapat dari seismic station itu waveletnya bisa berfase 0 sampai 180 derajat. Nah, ini merupakan salah satu wavelet, contoh wavelet yang belum di zero phase-kan. Nah, dari gambar ini nih menjelaskan kenapa zero phase itu penting dilakukan dalam well seismic tie dan harus dilakukan sebelum interpretasi. Jadi seperti ini contohnya. Jadi bayangkan kita punya satu lapisan di bawah permukaan yang wedging ke kiri kayak gini. Nah, ketika kita nggak tahu fase dari seismik kita ini apakah zero phase atau 90 degrees, kita tuh mungkin akan cenderung peak di bagian abu-abu ini. Dengan peak fault terutamanya itu di zona lapisan yang berada di bawah resolusi seismik kita ini. Dan kita tuh akan peak di situ yang mengambil informasi besar amplitudo sebagai informasi ketebalan di situ. Padahal dia itu nggak menunjukkan informasi ketebalan di situ. Nah, sedangkan pada gambar yang ini, itu merupakan yang udah di zero phase-kan. Jadi, dilihat di bagian ini yang sangat tipis ini, kita di sini bisa lihat top sama base-nya dari si seismik zero phase yang itu. Jadi ketika seismik kita itu masih dalam resolusi kemampuan yang membedakan ketebalan lapisan itu, kita bisa bilang si abu-abu ini topnya, top misalnya dari sen kita, dan si hitamnya ini sebagai base dari sen kita. Nah, jadi itu manfaatnya kenapa kita perlu mengetahui fase seismik kita, dan itu fungsinya kenapa kita perlu men-zero phase-kan seismik kita sebelum dilakukan interpretasi. Nah, ini merupakan perbedaan data yang masih raw dan data yang sudah di zero phase-kan. Nah, untuk impedansi akustik sendiri itu merupakan kemampuan batuan untuk melewatkan gelombang seismik yang melaluinya.
Secara fisik, impedansi akustik ini merupakan produk perkalian antara kecepatan gelombang kompresi dengan densitas batuan. Nah, untuk seismogram sintetik sendiri, ini dia merupakan hasil konvolusi antara deret koefisien refleksi dengan suatu wavelet. Nah, dalam well seismic tie sendiri, itu merupakan salah satu step yang cukup penting dalam seismic interpretation. Bisa dibayangkan, kita tuh dihadapkan salah satu project yang diberikan seismic cube, yang perlu diketahui data seismik ini menginformasikan apa dan apa yang bisa dimanfaatkan dari seismic cube ini yang dapat membantu mencapai tujuan kita. Nah, objektif dari well seismic tie sendiri itu untuk menzero phase-kan seismik kita dan untuk memulai suatu interpretasi dengan proses pengikatan data sumur dan data seismik. Data sumber yang digunakan untuk melakukan metode ini itu sonic log atau DT, density log atau ROBI, dan data check shot. Namun sebelum dilakukan proses seismic tie, perlu dilakukan juga proses koreksi untuk menghilangkan efek washout, casing shoe, dan gangguan yang lainnya. Nah, data seismik sendiri merupakan data yang domainnya ini masih domain waktu, sedangkan data sumur yang domainnya ini kedalaman. Sehingga langkah pertama untuk mengikatkan data sumur ini itu harus mengubah data sumur menjadi domain waktu. Cara mengkonversinya ini bisa langsung menggunakan data dari log sonic dan data check shot. Data check shotnya ini merupakan korelasi antara data two-way time yang dimiliki oleh gelombang seismik dengan data kedalaman, baik itu true vertical depth ataupun measure depth, yang ditampilkan dalam kurva logaritmiknya untuk mengkorelasikan dan untuk mengkonversi dimensi waktu menjadi kedalaman ataupun sebaliknya. Nah, dengan mengenal itu semua, kita akan lebih mudah memanfaatkannya dalam pencarian hidroargon. Kemudian untuk diagram alir kerja praktik ini dimulai dengan studi literatur geologi regional, kemudian pengolahan data, dan diakhiri dengan analisis. Pengolahan data yang utama harus mengatur project setting sesuai daerah penelitian. Setelah itu dilakukan input data sumur, dan mengatur wellhead XY dan Kelly Bussing sesuai data pengukuran. Lalu dapat memilih log apa saja yang akan digunakan beserta limit dan warna yang digunakan. Data tersebut difilter menggunakan dspike dengan standar deviasi 0,7 dengan panjang 5. Lalu informasi deviasi sumur dimasukkan dan memasukkan data check shot untuk persiapan well seismic tie. Marker pada sumur juga dimasukkan. Data 3D seismik juga dimasukkan dan hasil well seismic tie dapat dilihat. Setelah itu dilakukan interpretasi dan selesai. Next. Untuk melakukan well seismic tie, step-step yang diperlukan itu ada 4 bagian utama. Yang pertama itu adalah log editing, di mana biasanya akan dilakukan analisis secara petrofisik apakah ada log yang kurang valid, terutama di density. Setelah log sudah valid, dilakukan sonic calibration, di mana dilakukan kalibrasi data sonic dengan data check shot. Kemudian langkah selanjutnya ada wavelet extraction, di mana di sini kita mengevaluasi wavelet apa yang terdapat pada data seismik kita. Kemudian terakhir dibuat synthetic seismogram. Synthetic seismogram ini adalah synthetic seismic trace yang dihasilkan dari log yang akan disandingkan atau dibandingkan dengan seismic trace untuk melihat seberapa mirip atau beda korelasinya antara seismic trace yang kita buat dari well log dengan data seismic trace dari hasil pengukuran akuisisi seismik. Next. Untuk hasilnya itu, ini merupakan hasil dari sumur X. Nah, dalam menginterpretasinya, data well log kita ini menggunakan triple combo log berdasarkan kegunaannya. Nah, dalam log reservoir ini menggunakan log SP, log GR, dan log kaliper yang dapat membantu interpretasi zona reservoir. Dan untuk log jenis fluidanya di sini menggunakan RLA5 yang dapat merupakan data resistivitas untuk membantu interpretasi jenis fluida yang ada di reservoirnya. Dan yang terakhir itu log porositas terdiri atas log DT, ROBI, dan NP yang dapat membantu interpretasi porositas di sumur X maupun di sumur Y. Nah, dalam gambar ini diinterpretasikan jenis litologi yang berwarna abu-abu, orange, dan juga berwarna hitam. Nah, abu-abu sendiri ini merupakan jenis litologi dari shell, warna orange litologi dari sandstone, dan warna hitam merupakan litologi dari coal. Sedangkan jenis fluida diinterpretasikan dengan warna merah, biru tua, dan biru muda. Untuk warna merah sendiri
Itu merupakan jenis fluida gas, warna biru merupakan oil, dan warna biru muda merupakan dry. Nah, hal tersebut ini diinterpretasikan secara quick look sebagai gambaran jenis litologi, lofresivitas, dan sebagai gambaran jenis fluida dari log NP dan Robi sebagai tempat terkandungnya fluida sekaligus porositas di lapisan tersebut. Dalam interpretasi quick look, nilai GR yang tinggi ini dianggap sebagai jenis litologi shell karena dianggap mengandung bahan radioaktif seperti uranium, thorium, dan potasium. Di mana bahan yang radioaktif ini memiliki konduktivitas yang baik sehingga dapat dilihat dari log resistivitas yang akan memberi informasi jenis fluida pada kedalaman tersebut. Semakin baik nilai konduktivitasnya, maka akan semakin mengalami defleksi ke kiri dan sebaliknya. Namun tidak hanya jenis fluida, log resistivitas juga dapat membantu menentukan jenis litologi yang dikorelasikan dengan log GR. Nah, menurut pola Cocker-Rule sendiri itu apabila terdapat nilai GR yang tinggi, pada resistivitasnya juga tinggi, itu di suatu lapisan itu menunjukkan tightness-nya aja. Jadi bukan menunjukkan kandungan hidrokarbon atau jenis fluidanya. Nah, dalam interpretasinya, terdapat beberapa jenis litologi yang digunakan itu nggak sesuai dengan teori resistivitas yang biasanya. Jadi yang non-konduktifnya itu memiliki nilai resistivitas yang besar dan konduktifnya memiliki nilai resistivitas yang kecil. Nah, salah satunya ini pada sumur X di bagian lapisan sandstone. Itu tuh rata-rata nilai GR-nya rendah, tapi resistivitasnya itu tinggi juga gitu. Jadi nggak selalu log GR yang nunjukin nilainya itu tinggi itu juga berasal dari jenis shell, ataupun log yang GR yang rendah ini selalu berjenis litologinya sandstone. Bisa aja jenis litologinya yang rendah ini berasal dari kaolitic shell, karena kaolitic shell ini juga memiliki nilai resistivitas yang tinggi juga, jadi dia menunjukkan non-konduktivitas juga. Nah, hal ini tuh disebabkan karena kaolitic shell ini memiliki ketidakstabilan yang sangat tinggi, dan ketidakstabilannya ini semakin dipengaruhi akibat penggunaan cairan drilling yang berbasis K. Nah, selain itu, resistivitas yang tinggi pada kandungan kaolitic shell dalam GR yang rendah itu diduga akibat adanya invasi fluida di sekitar lubang bor melalui micropores atau microfracture. Dalam interpretasinya di sumur Y terdapat beberapa jenis litologi yang ditunjukkan dengan nilai GR tinggi atau rendah, tapi juga tidak sesuai dengan teori resistivitas yang biasanya seperti yang disebutkan pada sumur X sebelumnya. Nah, cuman akan saya tambahkan sedikit, yaitu kemungkinan lain dari resistivitas yang tinggi pada kandungan kaolitic shell dalam GR yang rendah diduga akibat adanya invasi fluida di sekitar lubang bor melalui mikroproses dan microfractures yang dapat terjadi, yaitu adanya garam yang tersisipkan pada lapisan penyusun dalam kaolitic shell. Sama halnya dengan shell, belum tentu yang memiliki nilai GR tinggi merupakan shell, bisa saja jenis dari granitic arkose. Hal tersebut terjadi karena seperempat kandungan granitic arkose yang mengandung mineral aluminium silikat bercampur dengan potasium, kalium, dan sodium dengan pengerasan atau semen oksida besi, di mana potasium merupakan salah satu mineral radioaktif dan oksida besi yang tipis terkandung pada formasi Balikpapan. Salah satu penyebab kedua sumur yang banyak ditemukan lapisan kol juga dipengaruhi oleh letak sumur pada formasi Balikpapan. Pada penelitian ini, semua interpretasi pada sumur X dan sumur Y dilakukan secara umum atau quick look. Sebab hal yang disebutkan sebelumnya berkaitan dengan jenis litologi yang dilihat dari korelasi nilai GR dan nilai resistivitas membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui jenis litologi pada setiap lapisan secara advance. Next.
Nah, pada gambar ini mewakilkan kedua sumur X dan Y memiliki fase wavelet yang udah zero, sehingga sudah dapat dilakukan interpretasi. Dan ini merupakan well seismic tie pada 3D window, sehingga memperlihatkan bentuk dari trajektori well-nya juga bentuknya G-shape. Nah, untuk hasil dari well seismic tie sendiri, ini didapat berdasarkan hasil seismogram sintetik yang merupakan hasil konvolusi dari koefisien reflektivitas pada terhadap wavelet dengan bentuk trace seismik aslinya. Nah, pada sumur X ini terlihat cukup jelas hasil integrasi pada sumur yang berada pada domain kedalaman dengan data seismik yang berada pada domain waktu. Khususnya pada daerah yang ditandai dengan lingkaran berwarna merah pada kedalaman 125 sampai 225 yang berwarna kuning sampai biru. Nah, pada lingkaran merah sendiri itu terlihat warna yang sesuai antara data seismogram sintetik dengan data seismik yang sebenarnya berkesinambungan. Untuk hasil integrasi pada sumurnya juga terlihat cukup jelas. Ini ditandai dengan lingkaran merah pada kedalaman 175 sampai 225 meter. Ditandai dengan warna kuning, biru, dan merah. Proses well seismic tie nanti dapat membantu interpretasi dalam menentukan peaking horizon setelah data marker ditambahkan pada data seismogram sintetik. Next. Jadi kesimpulan yang pertama, interpretasi data well log dilakukan secara quick look pada kedua sumur X dan sumur Y. Dalam interpretasinya, banyak ditemukan jenis litologi batu bara yang disebabkan karena letak kedua sumur berada pada formasi Balikpapan. Kedua, proses well seismic tie dilakukan untuk mengikat data seismik berdomain waktu dan data kedalaman berdomain kedalaman dengan batuan seismogram sintetik, sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan seperti peaking fault, peaking horizon, dan penggambaran depth structure map. Yang terakhir, hasil pengikatan data seismik dan data sumur pada sumur X terlihat jelas pada kedalaman 125 sampai 225 meter, yang ditandai dengan warna kuning biru, dan 175 sampai 225 meter ditandai dengan warna kuning biru merah pada sumur Y yang memiliki trajektori berjenis G-shape. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kevin dan Mbak Nisha atas presentasi KP pada pagi hari ini. Yang pertama silakan rekan-rekan semuanya yang mau bertanya. Belum ada? Permisi Pak, saya mau tanya. Oke, silakan Mbak Afia. Boleh dipindah PPT-nya ke yang sebelumnya? Yang nomor berapa, Mbak? Yang lagi, maju lagi. Ya, ini. Jadi saya mau tanya, pada gambar yang di bawah itu bedanya yang raw sama yang udah di zero fase itu apa ya? Jadi dimulai dari yang atas ini dulu deh. Jadi tuh dari ini tuh merupakan dari studi kasus dari Tulu. Jadi waktu itu ketika dilakukan well seismic tie ini pada beberapa well ternyata fase dari wavelet di seismik itu nggak zero phase. Dia waveletnya seperti yang warna kuning di sini. Jadi masih belum zero phase. Nah, gambaran seismik yang nggak zero phase ini seperti yang di bawah ini nih. Jadi nanti itu kita ngelihatnya warnanya biru, merah, terus di atasnya masih ada merah lagi. Nah, ini kan menunjukkan suatu ambiguitas saat kita mau ngelakuin picking. Nanti kita bingung di mana sebenarnya top reservoirnya yang benar tuh red over blue atau blue over red. Tadinya non-zero phase waveletnya ini, yang warna kuning ini kan kita kaliin dulu sama operator ini. Baru nanti dia dapat garis yang biru ini, yang udah zero wavelet ini. Nah, kalau kita lihat di zero
path-nya itu kita punya satu peak di sini dan cacing kecil-kecil di sebelah kanan dan kirinya. Nah, kalau udah dilihat perbedaannya itu zero path ini yang udah di bawah ini, yang di gambar sini, ini tuh jauh lebih baik dibanding gambar yang di sebelah sininya. Di sebelah yang sudah zero path ini, warnanya kita bisa lihat cuma ada warna biru dan warna merah, tanpa ada kesisipan warna merah di atasnya lagi. Jadi untuk interpretasi reservoirnya pun nanti kita untuk pickingnya itu akan jauh lebih pede juga. Sebenarnya yang mana top reservoirnya. Jadi misalnya kita bisa langsung pilih misalnya biru di sini, dan biru di sini itu sebagai top reservoir dari sen kita atau gas kita gitu. Jadi kelihatan kenapa zero waste ini sebenarnya penting banget karena itu untuk picking top reservoirnya juga dipengaruhi oleh si zero waste sendiri gitu. Sudah menjawab, Afia? Iya, makasih. Oh, sudah. Oke, baik. Cukup, Mbak Afia? Iya, Pak, cukup. Oke, baik. Berikutnya Mbak Silvi. Iya, baik. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Izin bertanya buat kelompoknya Mbak Nisha sama Mas Monte, aku lebih ke interpretasinya aja sih. Jadi, kadang kan kalau misalkan di Wellog, itu kan antara interpretasinya QR atau yang resist atau yang lainnya itu kadang kan berbeda gitu kan. Yang satu tuh ternyata di hasilnya tuh dia diinterpretasikan sebagai sen gitu ya. Tapi misalkan di neutron atau di gamanya di apa namanya di resistnya itu ternyata dia berbeda nilainya. Kira-kira kalau misalkan ada kayak gitu, kalau nggak salah disebut dia ya tadi, itu tuh lebih diutamain pakai yang data dari apa yang mana gitu, yang GR-nya atau yang NP sama rho-nya atau yang apa gitu. Kasih. Jadi kalau untuk pesan dari mentor KP perusahaan sendiri saat itu, kalau untuk menentukan jenis litologi kita tetap pakainya lebih ke GR aja. Jadi resistivitasnya ini nggak terlalu dipikirin. Jadi untuk utamanya jenis litologi tetap kita pakainya yang GR. Dan untuk keberadaan hidrokarbon dari lapisan itu sendiri, kita tetap melihatnya dari crossover yang ada di NP sama ROBI gitu, Mbak. Aku sudah menjawab Mas Lady. Boleh nanya satu lagi nggak? Soalnya aku pernah kejadian gini, Mbak. Di ROBI sama NP-nya itu dia cross ya, tapi pas di GR-nya itu dia tuh masuk shell gitu, bukan desainnya. Begitu kayak gimana, Mbak? Nah, itu kayak yang tadi dibilang, jadi kalau GR-nya rendah, belum tentu dia sandstone, bisa jadi dia jenisnya kaolitic shell. Dan bisa jadi untuk GR yang tinggi, itu dia belum tentu shell, tapi dia juga bisa jadi granitic arkos. Jadi kenapa sebenarnya jenis litologi ini nggak bisa nggak bisa diinterpretasiin dengan sebenarnya nggak bisa diinterpretasiin dengan satu GR aja. Jadi sebenarnya ini harus lebih advance lagi buat jenis litologinya. Jadi kan tadi kayak sempat bingung kan sebenarnya dia shell tapi dia kehadiran hidrokarbon. Nah, mungkin itu sebenarnya jenisnya dari si granitic arkos gitu, maksudnya dari yang kebalikannya, jadi bukan dari si shell-nya gitu, Mbak. Jadi shell ya? Oke. Makasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya cukup teman-teman semuanya untuk pertanyaannya. Kemudian untuk dari saran dari saya, Mbak Nisa dan Mas Kevin, dalam memang betul tadi yang sangat signifikan bahwa dalam penginterpretasian dari mitologi yang ada itu sebenarnya memang dari satu lokaja itu sangat signifikan terjadi ambiguitas. Tapi memang secara umum GR itu sangat signifikan untuk membedakan antara shell dan tidak. Tapi memang yang lebih advance-nya itu memang dia ada beberapa parameter log yang ada. Kalau
masukan dari saya aja ketika ini sudah presentasi di sana Mbak dan Mas. Sudah Pak. Oke. Berarti ini KP-nya ini online atau offline? Kebetulan online. Oke, baik. Ini aja apa namanya? Ketika mempresentasikan dari beberapa well seismik, kemudian penambang seismik, terus kemudian hasil interpretasi, itu yang signifikan adalah sebenarnya color bar-nya. Color bar-nya ini menunjukkan apa? Tadi kan hanya disampaikan aja color bar-nya merah apa. Itu menurut saya yang signifikan. Beberapa PowerPoint kan boleh jadi kan hasil dari crop dari software kan? Iya kan ya? Yang mana ya Pak? Beberapa hasil dari yang terakhir itu apa namanya? Hasil seismik tag, kemudian di situ ada data lognya, kemudian di situ klasikanlah itu apa namanya? Kemudian ini color bar, kemudian yang kedua adalah apakah ini dalam bentuk berupa kedalaman atau dia masih berupa ini apa namanya time frekuensi gitu kan. Maksudnya domain berupa depth atau kemudian dia masih berupa time. Tadi kan soalnya kan tidak ada color bar sama sekali. Kalau saran saya sih itu aja. Oh gitu, oke. Baik Pak. Supaya ini apa namanya, oh ini langsung tahu gitu ya. Karena biasanya kan ini kan nge-crop aja yang dari windowing dari ini aja. Oke, tapi secara umum overall sudah bagus apa yang dikerjakan, nanti bisa berlanjut. Misalnya kalau memang KP kan biasanya memang gituan, satu atau dua sumur, kemudian kan satu lintasan. Kalau TA ya setidaknya bisa dikembangkan beberapa sumur dan beberapa lintasan. Oke, baik, terima kasih Mbak Nisa sama Mas Kevin. Ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian bisa berlanjut ke berikutnya. Ini urutan berikutnya siapa? Mas Rama. Mas Rama dan kawan-kawan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Oke, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Masih loading. Oke, sudah. Oke, baik. Saya mulai ya Pak. Silakan langsung aja. Eksplorasi air tanah ini sangat dibutuhkan, terutama pada daerah yang dengan kondisi di mana daerah tersebut menjadi penambangan. Jadi di sini perkenalkan kami dari kelompok KP Desember di BPSDM 2021. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja bakti kami dengan judul Identifikasi Persebaran Zona Aquifer dengan metode geolistik resistivitas konfigurasi banner submersi di Desa Megal, Kecamatan Cepu. Untuk pembimbing dari KP ini adalah Pak Subari SST yang berasal dari BPSDM dan juga Pak Johan Badung dari Teknik Geofisika ITS. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Rizal Sinomi, kemudian Rami Adiza, kemudian Raihan Farisi Ramadan, dan Ritan Widyapsari. Untuk outline presentasi dari kami, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan umum, kemudian ada tinjauan pustaka, metodologi, analisa dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan, Kecamatan Cepu telah menjadi lapangan migas sejak tahun 1886, di mana dikelola oleh Belanda. Kemudian seiring bertambahnya tahun, masyarakat ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena adanya proses penambangan tersebut, jadi lebih banyak ditekankan untuk airnya itu untuk dari kilangnya sendiri. Kemudian maka dari itu perlu dilakukan investigasi air tanah untuk mendapatkan sumber air bagi masyarakat. Dan metode geolistik resistivitas sangat cocok digunakan untuk identifikasi air tanah.
Dari latar belakang tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui karakteristik lapisan batuan bawah permukaan berdasarkan resistivitas di wilayah Megal, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kemudian, mengidentifikasi potensi keberadaan akuifer air tanah di daerah Megal, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tinjauan umumnya, untuk adik-adik atau teman-teman yang belum tahu bahwa BPSDM ini merupakan instansi pemerintahan pusat di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM. Dan lokasinya ada di Jalan Serogo, nomor 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. BPSDM Migas ini di awal bernama Batasfi Petroleum Ataspach dengan singkatan BPM pada tahun 86 hingga 1942, dan Cepu ini adalah kota penghasil migas pertama di Indonesia. Untuk orientasi perusahaannya sendiri, BPSDM Migas ini bergerak dalam unit keselamatan kerja dan pemadam kebakaran, unit boiler, unit perpustakaan, dan laboratorium dasar. Oke, berikutnya yaitu tinjauan pustakanya. Yang pertama yaitu geomorfologi dari daerah Cepu. Jadi untuk daerah Cepu ini terletak pada zona Rembang yang membentang dari Tuban ke arah timur dan hampir keseluruhan Pulau Madura. Ya, untuk geomorfologinya sendiri ini berbentuk undulasi atau ombak, perbukitan. Jadi bentuknya jadi didominasi oleh barisan perbukitan pantai utara Jawa dan berselingan dengan dataran aluvial. Ya, hal tersebut ini membuat pola aliran sungai yang hampir sejajar dan sebagian besar berpola dendritik atau bercabang. Oke, next. Berikutnya yaitu stratigrafi Cepu. Ya, jadi karena Cepu ini di Kabupaten Blora, ya ini termasuk ke dalam stratigrafi Mandala Rembang. Ya, untuk daerahnya sendiri ini berada pada cekungan sedimentasi Jawa Timur bagian utara dan susunan stratigrafinya yaitu terdiri dari batuan pratersier, formasi Nimbang, formasi Kujung, Perupuh, Tuban, formasi Tawun, formasi Ngrayong, formasi Bulu, formasi Wonocolo, Ledok, formasi Mundu, formasi Selorejo, formasi Paciran, formasi Lida, dan Undak Solo. Oke, next. Oke, berikutnya terkait dengan struktur geologi daerah Cepu. Ya, karena letaknya sendiri itu berada pada cekungan Jawa Timur, jadi cekungan Jawa Timur ini terbentuk pada 2 periode waktu, yaitu pada zaman Paleogen dari Eosen sampai Oligosen. Untuk strukturnya sendiri, di sini ada struktur dominan, yaitu berbentuk antiklin atau lipatan pada jalur zona Rembang, yaitu pada bagian timur dan pada bagian barat. Oke, next. Oke. Untuk metode geofisika yang kami gunakan yaitu metode geolistrik. Jadi metode geolistrik ini cocok digunakan untuk mengidentifikasi patahan dan rekahan, identifikasi air tanah, mencari mineral, arkeologi, fondasi bangunan, dan masih banyak lagi. Tujuannya yaitu untuk memperkirakan sifat kelistrikan medium atau formasi batuan bawah permukaan. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi melalui 2 elektroda arus, dan parameter yang diukur merupakan beda potensial antara 2 elektroda terukur. Untuk kelebihannya sendiri yaitu dapat mengidentifikasi zona konduktif dan resistif, sedangkan kekurangannya tidak cocok digunakan eksplorasi lebih dari 200 meter. Oke, next. Ya, berikutnya penentuan konfigurasi pada geolistrik. Jadi untuk penentuan konfigurasinya ini didasarkan pada target yang ingin diamati atau dianalisis. Ya, adapun yang perlu diperhatikan pada penentuan konfigurasi ini yaitu pertama tipe struktur yang hendak dicari, terus ada sensitivitas resistivity meter, kedalaman struktur yang dicari, sensitivitas array secara vertikal dan horizontal, dan kekuatan sinyal. Masing-masing dari konfigurasi yaitu ada Wiener, Schlumberger maupun Paul Dipol memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti yang ditunjukkan pada tabel di sebelah kanan. Oke, next. Dalam penelitian kami ini menggunakan konfigurasi Wiener-Schlumberger. Alasannya karena dapat digunakan untuk resistivity mapping maupun resistivity sounding. Ya, jadi konfigurasi Wiener-Schlumberger ini merupakan konfigurasi dengan sistem aturan spasi yang konstan dengan catatan faktor N, di mana faktor N ini merupakan faktor jarak, ya, perbandingan jarak antara elektroda C1, P1 atau C2, P2. Jika jarak antar elektroda potensial atau P1 dan P2 adalah A, maka jarak antar elektroda arus C1 dan C2 atau A ke B merupakan 2Na ditambah A. Oke, next. Oke, berikutnya ini ada nilai resistivitas batuan. Jadi klasifikasinya kami mengambil dari BSN 2012 dan juga Telford 1990.
Ya, untuk yang BSN ini merupakan nilai tahanan jenis untuk pendugaan air tanah dan batuan. Sedangkan untuk yang ini resistivitas material-material bumi. Oke, next. Oke, berikutnya karena target kami adalah aquifer, jadi aquifer ini merupakan lapisan bawah permukaan yang dapat mengandung maupun mengalirkan air, di mana targetnya ini aquifer berada pada batuan yang bersifat permeable atau seperti kerikil, pasir, maupun lumpur. Oke, untuk jenisnya sendiri aquifer ini terbagi jadi 4, ada aquifer bebas, aquifer tertekan, aquifer bocor, dan aquifer melayang. Next. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Pertama yang merupakan desain akuisisi dari data yang kami dapat. Untuk data pengukuran yang kami dapat itu ada 3 line, di mana untuk line pertama itu ada yang warna kuning, kemudian line kedua itu warna merah, kemudian line ketiga itu yang warna biru. Nah, untuk konfigurasinya tadi sama yang telah saya katakan yaitu Renaissance Benzer dengan panjang lintasan 120 meter. Next. Nah, ini merupakan gambaran alat yang digunakan untuk pengambilan data. Untuk di PPS sendiri itu menggunakan alat geostatis ini menggunakan Supersting R8 IT, di mana itu menggunakan 58 elektroda. Kemudian ada beberapa alat juga yang dibutuhkan, yaitu seperti konektornya. Ini ada aki, menggunakan 2 aki, kemudian menggunakan palu untuk mencek elektroda, kemudian ada kabelnya, kemudian ada payung untuk melindungi alat dari sinar matahari. Next. Nah, ini merupakan diagram alir akuisisi di lapangan. Yang pertama itu sebelum kita melakukan pengambilan data di lapangan, pertama sekali kita tuh melakukan studi data, baik secara regional maupun secara lokal. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui bagaimana kondisi daerah penelitian kita, sebenarnya kita melakukan persiapan alat. Kemudian pertama kali itu kita membuat komen untuk Supersting-nya. Setelah itu kita mempersiapkan alatnya yaitu Supersting-nya. Kemudian kita mendownload komennya itu ke alat dan men-setting parameter di alat Supersting itu. Yaitu setting itu berupa konfigurasi yang mau digunakan, kemudian batas spasi antar elektroda yang kita pakai. Setelah kita lakukan setting parameter, kemudian kita bentangkan meteran. Kemudian peralatan pelengkapan dirangkai, yaitu elektroda dan kabelnya dirangkai sesuai setting parameter yang kita lakukan pada alat Supersting-nya. Kemudian setelah alat semua dirangkai, juga elektroda sudah ditancapkan, kita melakukan tes konsisten, di mana kita melihat bagaimana apakah ada elektroda yang mati atau semuanya aktif. Kemudian kita melihat bagaimana resisten setiap elektroda kita tancapkan. Setelah itu, kita lakukan tes konsisten, kita melakukan pengukuran. Dan setelah dilakukan pengukuran, mengukur beberapa jam, setelah selesai kita mendownload data dari alat Supersting ke PC atau laptop, kemudian lakukan quality control data di laptop. Kita melihat apakah datanya baik atau buruk. Kalau datanya buruk, kita melakukan kembali pengukuran. Itu terlebih dahulu kita melakukan tes counter resistance. Kalau datanya baik, kita lanjutkan pengukuran telah selesai. Kita memperbaiki alat dan merapikan semua alat yang kita gunakan dan mencek apakah ada data, apakah alatnya lengkap semua atau tidak. Dan selesai. Next. Kemudian untuk diagram alir pengolahan, itu data yang kita dapat dari alat itu yaitu bentuk format itu STG, kita konversi ke dalam format JAT. Kemudian kita masukkan ke software pengolahan geolistrik, itu yang akan menggunakan itu software Studentv. Kemudian kita dapat, setelah kita melakukan konversi, kita akan mendapatkan penampang 3D section untuk 2 dimensi. Kemudian hasil dari penampang tersebut kita lakukan interpretasinya. Itu kami interpretasinya kami dibantu oleh referensi yang telah saya sebutkan tadi. Itu untuk referensi yang kami gunakan itu dari Caliport dan BSN 2012. Next. Nah, untuk analisis metode dan interpretasi metodenya, untuk analisis metode itu kita melakukan pada penampang hasil versi yang didapat dari software Studentv. Kemudian dilakukan pada kedalaman dan nilai resultas yang didapat. Untuk interpretasinya itu mendefinisikan jenis batuan berdasarkan nilai resultas yang didapat berdasarkan referensi yang telah ada. Kemudian menyesuaikan jenis batuan dengan geologi daerah penelitian yang telah kita lakukan pertama kali, yaitu diatur di tahap awal tadi. Next. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan dari data geolistrik ini ya, yang pada lintasan 1 didapatkan bahwa
rentang nilai resistivitasnya itu antara 0,2 sampai 5,7 ohmmeter dan kedalaman yang dicapai itu mencapai 28,7 meter. Di mana nilai error dari hasil inversi tersebut ini mencapai cukup kecil 0,71%. Dan di sini diinterpretasikan bahwa pada lapisan awal, lapisan hijau di permukaan itu adalah topsoil yang kemungkinan adalah lapisan lempung dengan nilai indeks resistivitasnya adalah 1,51 sampai 2,2. Dengan kedalaman sampai 4. Nah, di sini diikuti dengan lapisan kedua, yaitu di situ diindikasikan dengan nilai pasir, dengan resistivitasnya 3,7 sampai 5,7, di mana pada gambar interpretasi yang kedua itu, pada lintasan 1/15 itu mengindikasikan bahwa terdapat lapisan lempung pasiran juga yang melingkupi area pasirnya, dengan nilai resistivitasnya sekitar 2,2 sampai 3,7. Adapun indikator warna biru pada hasil inversi pada kedalaman sekitar 8,64 sampai 28,7 itu diindikasikan sebagai clay dengan lapisan yang cukup impermeable, yang sangat impermeable, dengan nilai resistivitas yang sangat rendah, yaitu berupa 0,2 sampai 1,51 ohmmeter. Adapun jenis aquifer yang kemungkinan ada di daerah ini adalah aquifer bebas karena pada lapisan bawahnya itu ditutupi oleh lapisan yang sangat impermeable, sedangkan di bagian atasnya itu masih berupa topsoil yang bisa diindikasikan sebagai semi impermeable. Next. Nah, untuk hasil inversi pada lintasan kedua ini hampir sama seperti lintasan 1. Letak akuifernya itu menerus secara lateral di sepanjang kedalaman 4 sampai 8,64 meter. Dengan interpretasi bahwa area tersebut juga adalah lapisan pasir dengan nilai resistivitas sebesar 4,5 sampai sekitar 8,25 ohmmeter dan dilingkupi oleh lapisan lempung pasiran juga. Nah, untuk lapisan yang paling bawah sendiri itu adalah lapisan clay juga dengan nilai resistivitas yang paling rendah sekitar 0,0 sampai 1,52 ohmmeter. Dan lintasan kedua ini juga sama seperti lintasan pertama, dia memiliki error dari hasil inversi yang cukup kecil sekitar 0,87%. Next. Nah, untuk lintasan ketiga ini, dia lebih menuju ke arah barat itu lebih ke atas atau menuju ke arah permukaan dari lapisan aquifer berwarna kuningnya. Di sini diindikasikan bahwa sama pada lapisan pertama itu berupa topsoil dengan indikator warna hijau, nilai resistivitasnya sekitar 2,25 sampai 4,5, sedangkan untuk lapisan dari aquifernya sendiri memiliki rentang nilai 4,5 sampai 7,5. Sedangkan untuk lapisan ketiga yang paling bawah berwarna biru diindikasikan sebagai clay yang sangat impermeable dengan kedalaman 8 sampai 21 meter dengan nilai resistivitasnya 0,0 sampai 1,54 ohmmeter. Nah, di sini juga diindikasikan bahwa area aquifernya ini sendiri merupakan area aquifer bebas karena di atasnya itu masih ditutupi oleh lapisan yang semi impermeable, sedangkan di bawahnya lapisan yang sangat impermeable. Next. Nah, dari litologi tersebut didapatkan bahwa interpretasinya pada litologi nomor 1 itu untuk lapisan pertama adalah clay, ketebalannya sekitar 2 meter pada kedalaman 0 sampai 2 meter, dan interpretasinya adalah topsoil. Yang kedua adalah sandy clay yang ketebalannya 1,5 sampai 2 kedalaman 2 sampai 3,5 meter, yang itu melingkupi lapisan sandnya sendiri, maka ditemukan juga pada lapisan keempat pada 8 sampai 9,5 meter, merupakan lapisan semi impermeable. Untuk litologisannya sendiri itu berada pada kedalaman 3,5 sampai sekitar 8 meter yang diindikasikan sebagai lapisan letak aquifernya, dan untuk litologi yang terakhir adalah clay yang berada pada kedalaman lebih dari 9,5 meter dan mencapai 28 meter yang diindikasikan sebagai lapisan clay yang impermeable. Next. Baik, dari pembahasan di atas dapat kesimpulan bahwa karakteristik lapisan batuan bawah permukaan di area penelitian terdiri dari 3 jenis, yaitu ada lempung pasiran, dan juga pasir. Dengan nilai resistivitas lempung pada berbagai lintasan memiliki rentang 0,27 ohmmeter,
Temu pasir yang memiliki rentang 2,2 hingga 4,81 ometer, sedangkan pasir antara 4 hingga 8,2 ometer. Kemudian potensi akuifer pada daerah penelitian diduga berada pada formasi lidah dengan lapisan minyak pasir yang merupakan lapisan permeabel dan dapat ditemukan dan terlihat jelas pada ketiga lintasan pengukuran. Dari kami memiliki saran bahwa perlu dilakukan lagi korelasi dengan nilai chargeabilitas maupun data ber atau coring untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok dari tim yang ketiga ini. Baik, rekan-rekan semuanya, silahkan. Kalau ini sudah mulai banyak tadi kayaknya baru 20 ini, sekarang partisipannya ada 43. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa. Oh, berarti ini KP-nya berupa online atau offline, Mbak? Ini ada gambarnya di sana. Offline nggak? Offline, Pak. Oke, baik. Rekan-rekan dipersilakan. Ada yang bertanya? Oke, kalau belum, berarti untuk datanya ini dikasih atau sempat mengukur juga, Mbak dan Mas kalian? Izin menjawab, Pak. Untuk datanya itu dikasih, Pak. Soalnya kalau dari PPSDIP sendiri itu untuk pengambilan data itu mereka itu harus punya proyek dulu, Pak, biar bisa ke lapangan. Jadi kami itu cuma dikasih simulasi pengambilan data di laboratorium aja. Oke, baik. Ini apa namanya yang menarik ini perlu diinterpretasi lebih detail karena memang nilainya itu kan sangat kecil itu. Ini enggak sekedar tahu aja, itu berarti tadi lokasinya memang kayaknya secara umum itu clay ya, tapi untuk reserve yang diimplementasikan sebagai sand juga cukup kecil juga itu. Sudah ini apa namanya ada apa ya penguat di sana, misalnya ada bor di apa gitu di sana gitu, Mas? Atau memang airnya itu asin misalnya yang didapatkan pun yang dihasilkan juga itu air enggak fresh water tapi adalah salt water misalnya. Dari referensi yang sebelumnya diberikan pembimbing itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada data coring, Pak, tapi data coringnya itu berupa sampel dan tidak diberikan kepada kami. Jadi itu memang ada disimpan oleh mereka dan memang mengindikasikan bahwa area tersebut data coringnya itu ada lempung, pasir, dan ada air asinnya juga, sedikit asin gitu, menurut penjelasan dari mentornya. Oke. Baik. Berarti memang karena di lokasi sana memang ini ya, apa banyak beberapa kasus di utara sana itu ketika di bor itu dapatnya air yang dia artesis tapi asin. Beberapa lokasi. Oke, berarti di sana sudah presentasi semua nih, Mbak? Sudah, Bapak. Ke pembimbingnya langsung. Revisinya juga dijelaskan langsung. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih. Ada yang mau disampaikan terakhir atau yang mau tanyakan? Sepertinya cukup, Pak. Baik, terima kasih Mas dan Mbak sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman kalau offline ya, teman-teman juga online bisa tetap semangat. Terima kasih untuk kelompok ini dan bisa dilanjutkan. Saya izin share screen, Pak. Oke, Mas Gilang. Apakah sudah terlihat, Pak? Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Juan dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek kami. Di sini ada Mas Fikri Abdullah, lalu saya sendiri Gilang Pramata, dan Mas Mirza Akbar Sadewa. Untuk kerja praktek kami sendiri, ini berjudul penentuan letak dan kedalaman akuifer air tanah menggunakan
Oke, untuk judul dari kerja praktek kami sendiri ya ini penentuan letak dan kedalaman akuifer air tanah menggunakan metode geolistrik resisivitas studi kasus Kecamatan Banyu Putih, Karangrandu, dan Troso di Jepara, Jawa Tengah. Untuk agenda atau sesinya outline di presentasi kami ada pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk model sistem air tanah sendiri berperan penting dalam pengolahan dan pengembangan sumber daya air tanah. Untuk memodelkan sistem air tanah diperlukan upaya mengetahui kondisi permukaannya, di bawah permukaannya seperti litologi, struktur, lalu tekstur pengontrol pergerakan air tanahnya ini menurut Akhtar di 2016, Sipus di 2007, dan Dor di 2011. Lalu beberapa metode spesifik untuk mengidentifikasi keberadaan air tanah di lapisan bawah permukaan juga sangat penting. Menurut Devi 2017, Herjian 2015, dan Wijaya 2015, lalu salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian litologi di muka air tanah yaitu geolistrik resistivitas menurut Fahri 2019 dan Basil 2017. Lalu untuk daerah penelitian ini belum dilakukan pemetaan mengenai letak, persebaran, dan kedalaman lapisan akuifer. Oleh karena itu, di penelitian ini menggunakan metode geolistrik resistivitas bertujuan untuk menentukan kondisi struktur, letak, persebaran, dan formasi batuan yang di daerah tersebut untuk diidentifikasi sebagai lapisan akuifernya. Selanjutnya, dasar. Oke, perkenalkan saya Fikri Abdullah akan menjelaskan terkait dasar teori. Next. Untuk geologi regional, terutama peninjauan fisiografis dulu. Fisiografis dari daerah penelitian ini termasuk dalam zona transisi antara aluvial yang berwarna kuning dengan gunung api kuarter yang berwarna putih. Jadi kalau umumnya disebut daerah ini tuh disebut sebagai Semenanjung Muria. Geomorfologi yang terdapat pada area penelitian merupakan aluvial pantai dan sungai, terutama ini di sungainya dengan kemiringan lereng sangat landai atau kurang dari 5%. Sejarah tektonik yang terjadi di daerah penelitian berupa regangan di Paleogen. Regangan ini membentuk pola meratus dari karang sambung hingga meratus sana, kemudian membentuk cekungan sehingga disitulah muncul aktivitas vulkanisme di Semenanjung Muria. Kemudian setelah itu di Neogen akhir terjadi proses tektonik inversi dari regangan menjadi tekanan, compression. Next. Oke, kemudian masuk kepada geologi lokal. Sebenarnya sudah ada yang pernah memetakan di sini secara geologis dengan kedalaman bor 2 meter. Oke, kemudian area penelitian tersusun atas endapan sedimen kuarter yang didominasi oleh aktivitas fluvial, aktivitas sungai di sini. Kemudian terdeteksi pula tuf sebagai aktivitas terakhir Gunung Muria, dan tuf ini terdeteksi kurang dari 2 meter, dalam artian sangat dangkal, dan sehingga dapat diprediksi pula kedalaman di bawah-bawahnya pun masih berpotensi untuk muncul tuf lagi. Kemudian untuk kondisi pengendapannya secara kronostratigrafi ini stabil, tidak ada perubahan fasies signifikan. Dari tatanan endapan laut dangkal hingga rawa bakau. Laut dangkal di sini nanti akan memunculkan litologi berupa gamping yang akan dipaparkan, kemudian endapan rawa bakau akan memunculkan litologi aluvium di sini. Oke, next. Kemudian untuk metodenya adalah geolistrik dengan konfigurasi vertical electrical sounding. Nah, metode FES ini sering dan banyak digunakan dalam mendeteksi keberadaan akuifer. Tentunya dapat ditentukan sebaran resistivitas secara vertikal
Dan ini relatif praktis karena datumnya sedikit, kemudian penetrasinya lebih dalam selebar api berdua. Kemudian untuk teori dasar phase, kemudian ada elektroda api sebagai current dan Mn sebagai potensial. Kemudian untuk mendapatkan resistivitas di titik tertentu diinjeksi di elektroda current, kemudian nilai apparent resistivity akan dideteksi akan dihitung berdasarkan nilai beda potensial yang didapatkan, sehingga dihitung dengan faktor geometrinya juga. Hasil dari nilai rho-nya akan diplot menggunakan kurva logaritmik plot api berdua terhadap kedalaman. Next. Oke, kemudian ini sistem air tanah. Mengacu pada hukum geologi yang menyatakan superposisi ya, yang berlapis-lapis, kemudian disitulah terbentuk sebuah, apabila mengandung air tanah, terbentuklah sebuah sistem air tanah di situ. Oke, jadi ini lebih menekankan pada sifat litologi terhadap kemampuan menghantarkan air tanah. Yang pertama di sini adalah akuifer, merupakan batuan yang mengandung pori. Pori ini bisa berupa rekahan atau kekar di case batuan vulkanik, sehingga mampu mengalirkan air tanah. Kemudian ada aquiclut, berupa tubuh batuan yang dapat mengandung air, tetapi sulit untuk mengalirkannya, seperti lempung pasiran. Kemudian ada aquiter, merupakan tubuh batuan yang semi kedap seperti lempung, tuf. Kemudian ada aquifik yang merupakan batuan yang kedap air seperti batuan vulkanik atau tuf piroklastik yang relatif tebal. Next. Kemudian untuk rentang resistivitas yang ada di daerah penelitian, karena litologi penelitian ini adalah menurut hasil bor, itu ada lempung tufan, gamping lempungan, gamping pasiran, dan aluvium, sehingga berikut tentang resistivitasnya. Dapat dilihat di gambar. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Next. Untuk lokasi studinya seperti yang dijelaskan tadi di di Kecamatan Troso, Karangrandu, dan Banyu Putih. Lalu kami juga menggunakan, ini merupakan data sekunder dengan metode PES, konfigurasi selam bersih. Untuk AB per 2-nya di antara 200 hingga 300 meter. Untuk target yang ingin dicapai yaitu sebaran kedalaman aquifer di lereng barat daya Gunung Muria. Next. Oke, untuk diagram alirnya sendiri, perangkat lunak yang digunakan yaitu Excel dan IP2Win. Dan diagram alirnya dapat dilihat di samping, yaitu data MN per 2 AB dan Rho A yang telah didapat dari pengukuran, diinputkan ke dalam IP2Win, kemudian diinversikan ke dalam grafik model inversi, dan dimodelkan hingga misfitnya di bawah 12%. Ketika misfitnya di bawah 12%, dilakukan penggabungan seluruh titik dan diinputkan cross-section dari semua titik yang ada, lalu dilakukan pengaturan skala koreksi dan menghasilkan cross-section dengan nilai resistivitas antar titik yang selanjutnya diinterpretasi. Next. Oke, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Oke, kemudian ini ada yang di Troso dulu. Nanti ada 3 daerah. Ini daerah pertama ada Troso yang merupakan di daerah yang masih terpengaruh oleh aktivitas vulkanik. Sehingga di sini hadir lempung tufan. Kemudian ada pasir, lempung, dan tanah terkompaksi. Apabila kita melihat grafiknya, ini merupakan grafik tipe Q yang merupakan mengalami penurunan sepanjang kedalaman. Oke, next. Grafik Troso 2. Dan ini terlihat di grafiknya di lapisan tengah ini terlihat resistivitas yang naik di sini. Naik kemudian turun ke bawah yang merupakan tipe kurva HK di sini. Resistivitas rendah diperkirakan lempung tufan sebagai akuiter, dan resistivitas tinggi di sini relatif ya. Pasir dengan rentang yang
lebar 12,4 ohm sampai 175 ohm. Next, untuk titik selanjutnya. Nah, ini apabila kita melihat kurvanya relatif sama dengan yang T02, kenaikan resistivitas di tengah dengan penurunan kurva di akhir. Resistivitas yang kecil ini lempung tufan yang berperan sebagai akuiter, dan ada pasir di sini sebagai akuifer bebas. Kemudian ada pasir juga yang berperan sebagai zona vadose atau yang bisa sebagai akuifer, namun di sini lebih perannya masih belum berisi air. Next. Kemudian untuk troso 04 di sini, nah ini kurvanya unik karena terjadi peningkatan resistivitas di tengah-tengah resistivitas yang kecil. Di sini resistivitas yang kecil merupakan lempung tufan, resistivitas yang tinggi merupakan pasir yang berperan sebagai akuifer bebas. Kemudian ada pasir paling atas berperan sebagai zona vadose. Next. Dan untuk troso 05. Troso 05 ini kurvanya menurun, kurva tipe Q. Ini terjadi penurunan resistivitas. Penurunan resistivitas di sini diindikasi sebagai adanya lempung tufan yang berperan sebagai akuifer. Kemudian ada pasir juga di sini, kehadiran air di akuifer bebas. Kemudian di kedalaman yang rendah merupakan topsoil seperti sebelum-sebelumnya, dan pasir yang merupakan zona vadose. Okay, next. Kemudian terkait troso di sini, lingkungan area penelitiannya berada di Tuf Muria, berada di litologi Tuf Muria. Nah, kemudian apabila dicek lagi di Tabor, ternyata ini enggak hanya semerta Tuf Muria yang terdiri dari laharik tuf, ternyata ada juga sedimen-sedimen lain yang merupakan anggota aluvium seperti lempung pasir atau lempung pasiran. Nah, kemudian untuk tufnya ini memiliki ukuran grain lempung sehingga disebut lempung tufan di sini. Akuifer yang ada di troso merupakan akuifer pasir. Kemudian ada lapisan lempung tufan sebagai akuiter yang membatasi antara akuifer sisi atas dan bawah. Ini merupakan cross section-nya. Terjadi persalingan di situ. Oke. Next. Ya, selanjutnya yaitu daerah Banyu Putih. Ini merupakan titik pertama daerah Banyu Putih. Untuk daerah Banyu Putih ini terdapat aluvium, gamping lempungan, dan gamping pasiran. Nah, untuk gamping pasiran sendiri ini terlihat di yang sangat terjadi penurunan di bawah, di lapisan terakhir, di bawah-bawah terakhir. Jadi kami identifikasi di situ terdapat akuifer. Lalu di gamping lempungannya juga terdapat akuifer, tapi lebih sedikit karena nilai resistivitasnya ini juga terbilang yang cukup tinggi juga. Lalu di gamping lempungannya cenderung bersifat aquiclude di daerah situ. Lalu untuk titik Banyu Putih yang kedua, di sini terdapat gamping lempungan juga, dan juga perbedaannya terdapat gamping pasiran di lapisan terakhir dengan resistivitas yang sangat rendah, yang kami duga ini menjadi akuifer. Untuk di lapisan awal-awal di ketebalan yang sangat dekat dengan permukaan ini memiliki nilai resistnya sangat besar, dengan kami identifikasi menjadi gamping lempungan dan kondisinya ini aquiclude. Untuk Banyu Putih di titik ketiga, ini daerah yang dekat dengan masuk di daerah dekat vulkanik, sehingga terdapat tufa pasiran di situ sebagai aquiclude juga. Lalu terdapat tufa lahar, dan juga terdapat batu gamping pasiran juga sebagai akuiter, dan juga akuifer di lapisan terakhir di batu gamping pasiran dengan nilai resistivitas yang sangat rendah. Lalu untuk
di titik Banyu Putih yang keempat, di sini terdapat aluvium dan juga gamping lempungan, serta gamping pasiran di kedalaman paling bawah yang kami duga sebagai aquifer. Untuk aluvium sendiri kami duga akuitar dengan resistivitas 9,68 ohmmeter. Untuk gamping lempungan sendiri kami duga di sini sebagai aquiclut dan akuitar. Sedangkan untuk di titik Banyu Putih yang kelima, sini juga terdapat aluvium, gamping lempungan juga, dan gamping pasiran di akhir-akhir juga. Untuk gamping pasiran yang terakhir kami duga menjadi aquifer karena nilai resistivitasnya 2,202 ohmmeter yang terbilang sangat kecil. Lalu untuk aluviumnya kami juga menjadi akuitar dan gamping lempungannya kami juga menjadi aquiclut. Sedangkan di gamping lempungan di lapisan sebelum gamping pasiran, di sini kami juga menjadi akuitar karena nilai resistivitasnya yang terbilang sedang atau cukup kecil menjelang besar karena dilihat dari tata bornya juga. Nah, untuk pembahasannya ini di Banyu Putih ini masih pengaruh vulkanik, sehingga terdapat tuf pasiran dan tuf lahar di titik yang ketiga. Untuk gamping pasiran dan tuf pasiran ini berperan sebagai aqueous, sedangkan di lempung yang gampingan dan untuk di lempung gampingan ini sebagai akuitar, lalu di aquifernya ini litologi gamping pasiran yang berada di daerah tersebut. Ini merupakan cross section dari penelitian dari titik 1 hingga titik kelima dan juga didukung dari data bor dari perusahaan yang tidak diberikan. Oke, selanjutnya yaitu titik di Desa Karangrandu, titik pertama. Jadi untuk aquifernya pada litologi gamping lempungan dengan nilai resistivitas yang cukup rendah 0,9 hingga 8,87. Next. Lalu untuk titik kedua hampir sama dengan titik pertama. Untuk litologi yang dianggap sebagai aquifer yaitu gamping lempungan dengan ada sisipan itu pasiran sebagai aquiclut dengan resistivitas sekitar 1,3. Next. Lalu untuk titik ketiga yaitu juga sama seperti titik 1 dan 2 karena pada daerah Karangrandu ini tidak ada aktivitas vulkanik karena berada di daerah aluvium. Jadi aluvium sebagai akuitar di sana. Lalu untuk litologi dari gamping lempungan dianggap sebagai aquifer seperti titik 1 dan 2. Next. Lalu untuk titik keempat juga sama. Lalu untuk litologi dari akuitar yaitu aluvium dan litologi gamping lempungan sebagai aquifer dengan nilai resistivitas yang cukup rendah yaitu 1,7 hingga 0,77 hingga 1,72. Next. Untuk titik kelima juga sama yaitu aluvium dan gamping lempungan. Aluvium sebagai akuitar dan gamping lempungan sebagai aquifer. Next. Nah, ini untuk pembahasan dari Desa Karangrandu. Secara geologi memang terletak di aluvium saja, tidak adanya aktivitas tektonik seperti di Trosor dan Banyu Putih. Dan aluvium di sini berperan sebagai akuitar yang membatasi antara aquifer di atas dan bawah, dan aquifer memiliki litologi gamping lempungan. Berikut cross section dari semua titik di Karangrandu yang didukung dengan geologi di sana. Next. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari kesimpulannya, pada daerah penelitian di Kecamatan Troso, didapatkan bahwa lapisan akuifer rata-rata berada di kedalaman 3,7 hingga 250 meter, dengan litologi lapisan tuf pasiran dan laharik yang berperan sebagai akuitarnya. Lalu di daerah Kecamatan Banyu Putih, didapatkan juga lapisan akuifer ini berada di kedalaman sekitar 13,2 hingga 150 meter, dengan lapisan akuifernya berupa gamping pasiran. Lalu gamping lempungan ini berperan sebagai akuitar karena di sana juga sangat banyak litologi berupa gamping lempungan.
Lalu di daerah penelitian Kecamatan Karangrandu didapatkan lapisan akuifer berada di kedalaman 6,5 hingga 72 meter dengan litologi sebagai gamping lempungan dan terdapat banyak aluvium juga yang berperan sebagai akuitar. Berikut adalah daftar pustaka kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Juan. Terima kasih Mas Gilang. Mas, untuk yang pertama kan inilah perkenalan, kemudian disampaikan KP-nya di mana, itu kan setidaknya. Di mana, Mas? Oh iya, mohon maaf Pak, di PPSDM Pak. Nah iya, itu. Oke, Mas dan Mbak sekalian, monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ini ada Cynthia Novianti. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Novianti dari Tinggi 9, izin bertanya. Sebelumnya maaf kalau di sini rame. Mau tanya untuk kelompoknya Mas Gilang ini. Nah, untuk jenis inversi dari data resistivitas semuanya ini, ke nilai resistivitas lapisannya itu apa ya Mas? Karena tadi saya lihat dari presentasinya belum dicantumkan. Terima kasih. Oke, langsung dijawab Mas. Terima kasih Mbak. Oh ini langsung ya Pak? Apa dihimpun dulu atau barangkali ada yang lain? Langsung aja Mas. Oh oke. Untuk terkait ini ya, inversi ya. Untuk perhitungan inversi dari curve phase di sini menggunakan metode matching curve atau di software IP2Win. Jadi perhitungannya itu menggunakan perkalian cross antara resistivitas pada iterasi ke n, kemudian dikalikan cross dengan ini apparent resistivity-nya tadi. Kemudian setelah itu hasil perkalian cross tadi dibagi dengan apa? Oh sebentar, maaf. Jadi ini oke. Resistivitas lapisan ke misalnya lapisan ke I ya, lapisan ke I pada iterasi ke C, kemudian dikalikan cross dengan nilai apparent resistivity-nya. Setelah di hasil perkalian cross tersebut, kemudian dibagi dengan hasil perhitungan di iterasi sebelumnya seperti itu. Jadi lebih tepatnya bukan apabila kita mengacu pada hasil perhitungan apa itu namanya, bukan diinversi tapi lebih ke diperhitungkan melalui perhitungan tersebut hingga grafiknya ini cocok seperti itu. Oke, baik Mbak Cynthia. Cukup Mbak Cynthia? Cukup Pak, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, terima kasih. Pada Mbak Cynthia ini adalah inversi. Jadi kalau dalam geolistrik itu model yang inversi yang phase ini itu apa namanya bisa banyak macamnya. Kalau ini kan dia berbasiskan software ya kan. Jadi software itu katakanlah misalnya yang grafik yang agak menurun, itu dia ada database-nya. Jadi database-nya yang dia berisi setidaknya ada input apa namanya nilai resistivitas dan kedalaman ini nilainya berapa. Jadi kalau yang di phase itu seperti itu ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau wah ini banyak ini. Silakan Mas Muhammad Irfan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irfan dari 2020. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelasin kalau di daerah tersebut daerah penelitian itu didominasi dengan tufan, yang mana tufan itu merupakan material piroklastik yang terbentuk secara fault dan menyebar merata. Dan juga tadi juga geomorfologi di daerah tersebut itu
memiliki kemiringan lereng kurang dari 5% kan. Tapi mengapa tadi dari hasilnya itu lempung tufan menjadi akuitar, sedangkan menurut teorinya ukuran grain lempung itu merupakan dapat menjadi aquiclut. Terima kasih. Oke, ini karena ada 2 sekalian ya. Hilda Kusuma, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Saya Hilda dari 2020. Izin bertanya, tadi kan ditampilkan litologi per area yang ada 3 area itu. Nah, lalu bagaimana korelasi sebaran litologi antar area penelitiannya atau cuma dilakukan per area? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas dan Mbak sekalian. Ini menarik ini angkatan 2020 supaya nanti ketika KAP atau apa bisa pengalaman. Silakan Mas dan Mas semuanya nih. Ini enggak ada Mbaknya kan, Fikri, Gilang. Izin menjawab pertanyaannya Ervan ya. Kenapa ini terkait ini ya, fall piroklastik tuf itu kan ya iya memang fall, kemudian penyebarannya merata apalagi di morfologi yang kurang dari 5% kemiringannya. Nah itu selain ketika ini pertamanya ada faktor tektonik, kemudian ada faktor misal perubahan landmass atau adanya kependudukan di situ, adanya populasi di situ. Nah, yang lebih utama, terutama ini kedalaman jangkauan phase-nya kan 250 meter, cuma ini kan lebih tua ya, hingga mencapai formasi yang gamping tadi. Nah, untuk yang ini, faktor kenapa nggak aquiclut atau menjadi akuitar, terutama ada kehadiran tektonik di situ. Kehadiran tektonik, jadi apabila mengacu pada paper-paper dari yang Astario dan Kusnida 2007 itu hadir banyak patahan yang beliau identifikasi, dan patahan ini patahan yang relatif besar sehingga membentuk sesar tempur dan sesar. Ini beliau menyebutkan adanya sesar tempur dan sesar Rahtawo. Nah ini masih satu kelurusan dengan pola kelurusan Meratus NESW di situ. Kemudian selain sesar-sesar tersebut tentunya ada aktivitas tektonik lain. Sehingga hadir sehingga menyebabkan lapisan yang awalnya aquiclut tadi ketemu dengan fault sehingga menjadi lapisan akuitar. Seperti itu. Apakah dari Ervan gimana? Gimana Mas? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, berikutnya sekarang Mas. Yang Hilda tadi? Oh ya, jadi kenapa cross section-nya ini hanya dilakukan per area? Karena kalau semisal kita menggunakan cross section di daerah berbeda desa, ini terbilang cukup jauh. Nah, jaraknya berapa Mas? Antara blok-blok itu? Sekitar lebih dari 2 kiloan. Okay. Karena kan kalau semakin jauh ini kan tidak representatif juga. Terlebih lagi di 2 daerah ini kan masih ada yang terbilang seperti daerah di Troso ini yang sangat vulkanik, daerah vulkanik, sedangkan di daerah Karang ini ada yang terkena vulkanik dan hanya aluvium. Jadi ketika cross section disamakan semua nanti tidak dapat diinterpretasi dengan baik, dikhawatirkan seperti itu. Jadi mengkoreksinya per daerah atau per titik yang bisa dikorelasikan. Seperti itu, Mbak. Oke, itu Mbak. Karena saya belum ngajar 2020 nih, belum tahu banyak tahun. Itu Mbak Hilda. Karena lokasinya jaraknya jauh dan ini sangat tidak rekomendasi terhadap lokasinya. Kalau misalnya di situ aluvium semua itu bisa lah, tapi kalau ini kan berbeda kondisi geologinya dan cukup jauh jadi tidak berani. Coba. Ini Mas semuanya, Mas Gilang, Fikri, dan ini saya pikir untuk 3D-nya dibuat 3D lah. Apa gitu. Atau belum sempat atau gimana? Atau itu sudah cukup sama pembimbing di sana?
waktu dipresentasikan dan diasistensikan disuruh sudah cukup, Mas. Soalnya kalau di 3D, khawatirnya itu waktu itu sempat diasistensikan dan tidak di daerah dekat vulkanik itu di stratigrafinya kurang berani itu, Mas. Oke. Kalau yang di daerah yang full alluvium masih berani, Mas. Sebenarnya ya apa-apa sih. Maksudnya kan ya sama aja. Kan teman-teman buat cross section juga. Sama. Oke nggak apa-apa. Baik, terima kasih kelompok Mas Gilang, Fikri dan Za. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar satu hal lagi pada untuk geolistrik. Oke, ini berikutnya. Terima kasih Mas semuanya. Berikutnya bisa ganti kelompok berikutnya. Ini Saya ya. share screen. Silakan Mbak Amanda Putri Widianti. Panggilnya Widi ya? Kayaknya Widi. Iya, Pak. Biasanya manggil Widi. Oke, silakan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Juan selaku dosen pembimbing dan teman-teman partisipan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Amanda Putri Widianti bersama teman-teman saya. Di sini ada Anissa Ramadhani Farhana, Hanindya Dewani, Salma Amalina, dan Silvi Mahbubah. Jadi kami telah menyelesaikan kerja praktik yang dilaksanakan pada bulan September lalu selama 1 bulan di BPSDM Migas Cepu. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil KP kami dengan topik pemodelan geolistrik untuk analisis keberadaan zona akuifer air tanah, studi kasus Demak. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang penelitian kami ini yaitu di mana sebagian besar kecamatan di Kabupaten Demak ini berpotensi mengalami kekeringan. Hal ini dikarenakan rata-rata curah hujan tahunan yang rendah dan secara geologi wilayah tersebut tersusun oleh batuan impermeabel, serta berhubungan dengan kebutuhan air bersih yang semakin meningkat di Provinsi Banten secara umum. Tujuan dari penelitian kami yang pertama yaitu mengidentifikasi sebaran nilai resistivitas dengan menggunakan metode geolistrik resistivitas Wandi pemodelan 3D. Lalu yang kedua yaitu menganalisis ketebalan dan kedalaman lapisan akuifer air tanah dengan menggunakan metode geolistrik resistivitas Wandi pemodelan 3D. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu geologi regional, di mana Kabupaten Demak ini terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi geologi regional masuk dalam dataran aluvial Jawa Utara dan terletak di zona antiklinorium Bogor Serayu Utara Kendeng menurut Bamelan tahun 1949. Jadi Demak sendiri memiliki struktur geologi yang tersusun atas struktur aluvium, Miocene Facies sedimen, Pliocene Facies sedimen, Plitocene Facies gunung api, dan Pliocene Facies batu gamping. Selanjutnya ada jenis lapisan akuifer dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama akuifer sendiri merupakan lapisan yang terdapat di bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Yang kedua akuitat, di mana akuitat sendiri lapisan batuan yang dapat menyimpan air dan mengalirkan dalam jumlah yang terbatas. Contohnya lempung pasiran. Yang ketiga ada quicklut, di mana suatu lapisan atau formasi geologi yang tidak dapat dilalui air dalam jumlah berarti. Lalu yang terakhir ada aquifug, di mana aquifug ini merupakan formasi kedap yang tidak mengandung dan tidak mampu mengalirkan air.
Next, bisa dijelaskan oleh Mbak Silvi. Baik, selanjutnya mengenai jenis aquifer. Jadi jenis aquifer sendiri itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu aquifer bebas dan aquifer tertekan. Aquifer bebas itu adalah aquifer yang mana muka air tanahnya merupakan batas dari zona jenuh airnya. Kemudian untuk aquifer tertekan sendiri yaitu suatu aquifer yang terletak di bawah lapisan kedap air atau impermeable yang mempunyai tekanan yang lebih besar daripada tekanan atmosfer. Oke, next. Kemudian mengenai metode geolistrik. Jadi metode geolistrik adalah metode yang menggambarkan bawah permukaan dengan menggunakan nilai resistivitas dari lapisan batuan. Untuk penggunaannya biasanya itu banyak digunakan untuk mencari sumber air tanah di bawah permukaan. Untuk prinsip metode geolistrik sendiri itu menggunakan injeksi arus ke dalam permukaan bumi, kemudian dihitung untuk beda potensialnya dari elektroda potensialnya. Next. Kemudian untuk konfigurasi yang digunakan, untuk di sini merupakan konfigurasi SAM bersih yang merupakan digunakan dalam sounding atau phase, yang mana pengambilan datanya itu difokus untuk pengambilan data secara vertikal dan memiliki kelebihan yang bisa mencapai kedalaman yang cukup dalam. Kemudian untuk metodologinya, jadi di sini kami menggunakan data geolistrik satu dimensi di Desa Lempuyang dan Desa Kalianyar, Kecamatan Wonosalam, Demak. Di sini kami menggunakan software Microsoft Excel untuk melakukan pengolahan data awalnya, kemudian pemodelan 1D-nya menggunakan IP2Win, dan kemudian dilakukan pemodelan 3 dimensi menggunakan logbook. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari data yang telah diolah. Jadi pertama ini adalah beberapa acuan yang digunakan dalam menginterpretasi. Yang pertama itu adalah kondisi geologi di Cekungan Semarang Demak, yaitu yang diambil dari peta geologi lembar Magelang Semarang dan peta geologi lembar Kudus. Di mana dari peta geologi lembar tersebut itu didapatkan bahwa kondisi geologi di Cekungan Demak dari yang tertua sampai yang termuda, yaitu pertama formasi kerek dan kalibeng yang berumur tersial. Kemudian selanjutnya adalah formasi damar dan formasi kaligetas yang berumur kuarter, dan yang paling muda adalah endapan permukaan aluvium yang berumur holosen. Kemudian wilayah dataran atau plains ini didominasi oleh endapan aluvium pantai, sungai, danau yang terdiri atas lempung, lanau, pasir, dan kerikil. Kemudian pada tabel 40.1 ini merupakan rentang yang kami jadikan acuan berdasarkan dari rata-rata hasil referensi di daerah Demak. Dari data yang telah diolah, data dari 10 titik phase yang diambil dari Kecamatan Wonosalam Demak, dari 2 desa yaitu Desa Kalianyar dan Desa Lempuyangan. Yang pertama itu dari Desa Kalianyar terlebih dahulu pada titik KLY 01 itu menghasilkan hasil error inversi yang relatif kecil, yaitu sekitar 1,43% dengan menunjukkan adanya 4 lapisan dengan total kedalaman mencapai 112,5 meter. Dengan lapisan pertama itu berupa sand atau aluvium, dan lapisan kedua itu berupa sand, lapisan ketiga berupa clay, dan lapisan keempat berupa slate. Kemudian untuk KLY 2 itu menghasilkan hasil error inversi sebesar 4,15% dengan menunjukkan 4 lapisan dan total kedalaman mencapai 117 meter. Dengan lapisan pertama itu berupa soil, lapisan kedua berupa sand, lapisan ketiga berupa clay, dan lapisan keempat berupa sand. Kemudian selanjutnya ada KLY 3, di mana hasil inversinya itu menghasilkan error sebesar 4,61% dengan terdapat 3 lapisan dan total kedalaman mencapai 22,6 meter. Dengan lapisan pertama berupa sand, lapisan kedua berupa sand, dan lapisan ketiga berupa clay. Kemudian selanjutnya adalah KLY 4 dengan hasil error sebesar 6,89% dan
titik ini mendapat 4 lapisan dengan total kedalaman mencapai 118 meter. Dengan lapisan pertama berupa soil, lapisan kedua berupa sand, lapisan ketiga berupa clay, dan lapisan keempat berupa sand. Selanjutnya pada titik KLY 05 dengan elevasi pada titik tersebut sekitar 19 mdpl dan terdapat 3 lapisan. Lapisan pertama ada soil, lapisan kedua sand, lapisan ketiga clay dengan total kedalaman mencapai 73,19 meter dan error hasil inversinya sebesar 5,21%. Kemudian di titik LPY01 atau di Desa Lempuyangan dengan elevasi pada titik tersebut sekitar 17 mdpl, kemudian terdapat 3 lapisan dengan total kedalaman 26,6. Lapisan pertama ada sand atau aluvium, lapisan kedua ada sand, lapisan ketiga ada clay dengan error hasil inversinya sebesar 3,71%. Next. Kemudian di titik LPY02 dengan elevasi pada titik tersebut sekitar 27 mdpl dengan total kedalaman mencapai 49,2 meter dan terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada soil, lapisan kedua sand, lapisan ketiga clay dengan error hasil inversinya sebesar 3,87%. Kemudian di titik LPY03 dengan elevasi pada titik tersebut sekitar 9 mdpl dan terdapat 4 lapisan dengan total kedalaman sekitar 124 meter. Lapisan pertama ada sand atau aluvium, lapisan kedua ada sand, lapisan ketiga clay, lapisan keempat sand dengan error hasil inversi sebesar 2,74%. Next. Di titik LPY04 dengan elevasi pada titik tersebut sekitar 20 mdpl dan total kedalamannya 33,6 meter dan terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan soil, yang kedua sand, yang ketiga clay dengan error hasil inversinya sebesar 7,52%. Dan yang terakhir ada di titik LPY05 dengan elevasi pada titik tersebut sekitar 24 mdpl dan kedalaman yang mencapai 35,5 meter dan terdapat 4 lapisan. Yang pertama ada sand atau aluvium, yang kedua soil, yang ketiga sand, dan yang keempat clay. Next. Selanjutnya yaitu analisis litologi. Jadi dari kurva Wendy yang dari titik fase yang telah dipaparkan sebelumnya itu dapat dilihat adanya pola lapisan yang cukup konsisten, di mana dapat diketahui di bagian atas itu ada soil atau aluvium, kemudian di bawahnya ada lapisan sand, dan itu juga menunjukkan adanya lapisan lempung di antara lapisan pasir atau sand. Jadi dari beberapa titik fase, khususnya dari daerah yang berdekatan, itu dilakukan model untuk cross section seperti yang dilihat pada gambar sebelah kiri, yaitu cross section litologi untuk Desa Lempuyang dari LPY1 hingga LPY5. Dari sini mengindikasikan adanya sistem akuifer ganda atau double aquifer yang terdiri dari akuifer bebas dan akuifer tertekan. Kemudian untuk mempermudah dalam melakukan analisis akuifernya itu dilakukan konversi menggunakan PropWork tentunya. Jadi dari tiap-tiap litologi yang sudah ditentukan diubah sesuai dari penamaan PropWork. Jadi untuk soil dan aluvium itu masuk horizon, kemudian lapisan sand yang ada di bagian atas merupakan spergen, yang clay merupakan redfield, dan yang terakhir sand bagian bawah yaitu merupakan posisi FM. Next. Kemudian dari pemodelan yang telah dilakukan ini, maka keberadaan kedua akuifer di daerah penelitian dapat diperkirakan, di mana kedalaman dari akuifer bebas rata-rata kedalamannya itu dimulai dari 2 hingga 10 meter dengan ketebalan rata-rata 6 hingga 8 meter. Yang mana akuifer pertama ya, tentunya lapisan pasir yang ada di bagian atas. Sedangkan untuk akuifer tertekan dimulai di kedalaman 25 hingga 30 meter,
yang mana berada di lapisan pasir yang ada di bagian bawah. Namun untuk batas bawah dari akuifer tertekannya tidak dapat ditentukan karena hasil pengukuran geolistriknya tidak terukur sampai di dasarnya. Jika dikorelasikan dengan geologi dan hidrogeologinya, memang untuk model sistem akuifer ini sesuai dengan cekungan Semarang Demak, di mana terdiri dari dua sistem akuifer, yaitu akuifer bebas dan tertekan. Di mana akuifer bebas itu dari intermediate slope hingga plains, dengan muka air tanahnya yang semakin ke arah selatan itu semakin ke dalam. Sedangkan untuk akuifer tertekannya pada daerah lower slope hingga plains, dengan muka air tanah tentunya lebih dalam daripada akuifer bebas. Next. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dari penelitian telah dilakukan di Desa Lempuyang dan Kalianyar, Kecamatan Wonosalam, Demak, didapatkan litologinya dinamis dengan clay dengan sisipan sand yang mengindikasikan sebagai lapisan akuifer. Yang kedua, dari daerah penelitian ini sendiri terdapat dua jenis akuifer, yaitu akuifer bebas dan tertekan. Yang ketiga, kedalaman dari akuifer bebas rata-rata berkedalaman berkisar antara 2 hingga 10 meter dengan ketebalan 6 sampai 8 meter, yang mana akuifer pertama ini berada di lapisan pasir yang ada di bagian atas. Sedangkan untuk batas dari akuifer tertekan dimulai dari kedalaman 25 hingga 30 meter, yang mana berada pada lapisan pasir yang ada di bagian bawah. Namun untuk batas bawahnya tidak dapat dipastikan karena pengukuran geolistrik tidak dapat mengukur hingga lapisan dasar. Next. Jadi terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Karena semuanya ini ganti mbak-mbak semua nih kelompoknya. Oke. Yang pertama saya kasih kesempatan untuk rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Kalau belum ada, tadi ini Mbak, apa namanya? Tadi saya melihat untuk informasi-informasi yang namanya aneh itu memang benar kayak gitu Mbak ya? Atau itu dibaca? Jadi kalau untuk formasi yang namanya aneh-aneh itu emang itu settingan dari rockwork-nya Pak untuk pemodelan hidrostratigrafinya. Jadi tinggal disesuaikan dari litologi apa itu masuk yang formasi apa gitu. Enggak, maksudnya apakah itu bisa disetting? Soalnya kayaknya ini kan, wah ini kok formasinya namanya jadi aneh gitu. Atau itu kan bisa diedit secara manual mana? Soalnya jadi aneh. Tapi ya izin menjawab, dari pas pengolahan itu kami sudah mencoba untuk mengubah sesuai biar lebih jelas kan itu akuifer atau apa, tapi tidak bisa Mbak. Sepertinya emang keterbatasan dari software yang kami pakai. Rek-rekan kan. Oke, berarti kalau gitu berarti kayaknya ini aja deh. Ya tapi kalau memang sudah ya nggak apa-apa. Tapi maksud saya kalau misalnya memang masih dipaksakan, setidaknya ya itu diedit secara manual kan, misalnya bisa di print screen, tapi maksudnya nanti ketika ditampilkan itu sudah diganti yang lain gitu kan, bisa juga. Oke. Baik, teman-teman lain nggak ada yang tanyakan? Oke, saya rasa berarti cukup. Berarti ini ya sudah present di sana juga ya, sudah ini ya. Jadi teman-teman berarti rombongan semuanya ya, banyak ini berarti ke PSDM sana. Oke, apa ini sedikit liburan dan pengalaman. Baik, terima kasih mbak-mbak semuanya atas presentasi dan KKP di sana. Mudah-mudahan itu membawa persiapan untuk nanti teman-teman untuk TA itu bagaimana itu. Oke, terima kasih. Berikutnya ini kelompoknya Adit. Izin share screen nggak Pak Juan? Oh, silakan. Ada.
Tadi kelompoknya siapa Mas dan Mbak yang presentasi sekarang tapi nilainya depan? Kelompok Ramarintan Jeffrey. Oke, baik. Baik, Pak. Baik, silakan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan Bapak Juan. Pada siang hari ini kami ingin mempresentasikan tentang hasil kerja praktik kami di PPSDM Migas pada bulan September lalu selama kurang lebih 1 bulan dengan judul investigasi hidrokarbon berdasarkan interpretasi studi metode seismik refleksi, studi kasus data reservoir. Kelompok kami terdiri dari Mas Rizal NRP 14, Mas Farid NRP 24, Mbak Griselda NRP 29, Mas Adit NRP 34, dan saya sendiri NRP 47. Next. Nah ini. Outline presentasi kami nanti yaitu ada 5. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan. Next. Kemudian di pendahuluan ada latar belakang dan tujuan. Next. Nah, peningkatan penggunaan energi fosil ini sebenarnya di beberapa tahun terakhir dapat dikatakan sangat drastis apabila dilihat dari perkembangannya di berbagai sektor industri, meskipun tidak menutup kemungkinan ada renewable energy. Nah, salah satu energi fosil yang masih digunakan saat ini untuk menghasilkan minyak dan gas bumi itu sendiri. Nah, oleh karena itu, industri perminyakan memiliki tantangan tersendiri untuk terus meningkatkan adanya produksi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi yang ada. Eksploitasi pada sumur-sumur baru itu merupakan adanya salah satu upaya untuk meningkatkan baik itu produksi minyak ataupun gas bumi. Nah, untuk mengetahui adanya letak reservoir ini, tentunya harus adanya penguasaan tentang baik itu interpretasi data seismik, menguasai parameter-parameter yang ada, sehingga nantinya dapat diterjemahkan sebagai makna geologi dari penampang seismik itu sendiri. Dalam proses interpretasinya ini nanti digunakan adanya data seismik sendiri, di mana memang data seismik ini memiliki resolusi vertikal, maksud saya resolusi horizontal yang baik, dan data log untuk validasinya, karena data log ini memang sangat baik untuk resolusi horizontalnya. Nantinya kedua data ini akan diintegrasikan untuk menghasilkan interpretasi yang lebih akurat. Next. Tujuan dari presentasi kami itu ada 4. Yang pertama itu mendapatkan hasil interpretasi seismik pada lapangan F3. Yang kedua yaitu mendapatkan hasil analisis log dari lapangan F3. Ketiga yaitu mengetahui di mana zona hidrokarbon berdasarkan korelasi antara data sumur dan data seismik. Yang keempat yaitu mendapatkan hasil interpretasi dari AI pada lapangan F3. Next. Kemudian beralih ke tinjauan pustaka. Next. Lapangan F3 ini diketahui adalah lapangan yang berada di sebuah blok di sektor Belanda, tepatnya itu di Laut Utara. Nah, pada lapangan ini tuh sebenarnya telah dilakukan akuisisi 3D seismik untuk eksplorasi minyak dan gas. Nah, hasilnya diketahui pada lapangan ini ternyata stratigrafinya itu terbentuk pada zaman Jurassic sampai Cretaceous. Nah, kemudian pada tahun 2020, baru-baru ini, peneliti bernama Verma dan Scipion ini telah melakukan penelitian juga. Nah, ternyata di lapangan tersebut itu banyak fitur mencolok, ada sigmoidal bedding, lalu ada downlap, toplap, onlap, dan struktur pemotongan di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah
untuk gasnya sendiri itu ternyata berada di Westphalian coal bed. Nah, untuk Serpy Lower Jurassic-nya itu berisi tentang adanya kandungan minyak itu. Next. Kemudian untuk stratigrafi, kami membaginya atas 3 klasifikasi. Yang pertama, source rock untuk minyaknya sendiri itu berada di Posidonia Shale. Nah, lalu untuk source rock utama untuk gasnya sendiri itu berada di Westphalian Coals. Lalu ternyata stratigrafi ini, daerah lapangan F3 ini berada pada shallow hydrocarbon. Next. Nah, kemudian tentang well logging. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, metode well logging itu merupakan salah satu metode geofisika di mana well logging ini dapat mengukur parameter-parameter fisis yang ada. Nah, hasilnya itu akan berupa baik itu karakteristik litologi, ketebalan lapisannya, kandungan fluidanya, korelasi strukturnya, dan adanya seperti kontinuitas batuan dari lubang bor itu sendiri. Nah, data well log adalah sebuah catatan petrofisik yang diperoleh pada sepanjang lubang bor. Nah, ini nantinya akan memperoleh informasi langsung tentang gambaran bawah permukaan. Kemudian untuk klasifikasi dalam metode well log, nantinya akan mengukur intensitas sinar gamma, nah itu ditunjukkan pada log GR. Nah, kemudian hambatan listriknya nanti akan ditunjukkan oleh log resist, densitas porositas N-pyrobi, lalu kecepatan sonik itu log sonik. Next. Ya, selanjutnya di sini ada seismic tie. Jadi well seismic tie itu sendiri merupakan salah satu tahapan pada interpretasi seismik dalam proses pengikatan data sumber terhadap data seismik. Jadi hal ini dilakukan untuk membuat domain sumber dan seismik memiliki domain yang sama. Karena secara umum data seismik ini memiliki domain waktu yaitu two-way time, sedangkan data well memiliki domain kedalaman yaitu deep. Jadi oleh sebab itu untuk melakukan konversi domain sumber dan seismik diperlukan beberapa data pendukung. Jadi seperti adanya data sonic log dan checksum itu sendiri. Selanjutnya sebelum melakukan hal tersebut, data sumber ini harus melakukan beberapa koreksi sehingga data sumber ini tidak memiliki efek washout zone, casing show, dan artefak-artefak lain. Dan hal ini juga dilakukan pada wavelet untuk melakukan tahapan pengingatan data sumber dan seismik. Jadi wavelet di sini pada proses ini berfungsi untuk menghasilkan seismogram sintetik yang merupakan hasil konvolusi dengan refleksivity log. Selanjutnya dipilih wavelet yang memiliki frekuensi dan bandwidth yang sama gitu untuk trace seismik dan zero phase triggernya. Dan selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diperkirakan fase wavelet pada zona target dengan melakukan shifting dan stretching pada data sumur, dan seismogram sintetik yang diperoleh dapat dibandingkan dengan data horizon lapisan pada data seismik yang dapat menunjukkan perubahan di bidang pelapisan batas koefisien refleksi batuan berdasarkan impedansi akustiknya. Lalu di sini ada time to conversion. Jadi peta struktur waktu ini diperoleh dari hasil picking horizon yang di-grid dan dijadikan kontur. Dan dalam interpretasi data seismik untuk mengetahui kondisi bawah permukaan sebenarnya diperlukan peta struktur kedalaman karena pada saat eksplorasi minyak dan gas bekerja pada domain kedalaman. Dan di sini tuh terdapat beberapa konversi yang dapat dilakukan, diantaranya ada metode geostatistika, metode V-average, metode V0K, dan metode scaling velocity. Nah, ya, di sini merupakan impedansi akustik. Impedansi akustik ini sebagai kemampuan batuan untuk melewatkan gelombang seismik yang melaluinya. Dan secara fisis, impedansi akustik ini merupakan produk perkalian antara kecepatan gelombang kompresi dengan densitas batuan. Semakin keras suatu batuan, maka impedansi akustiknya semakin besar pula. Dan tentulan gelombang seismik ini terjadi disebabkan oleh perubahan impedansi akustik lapisan. Nilai kontras impedansi akustik dapat diperkirakan dari amplitude
amplitude refleksinya. Semakin besar amplitude refleksi, maka semakin besar pula kontras impedansi akustik. Dan dirumuskan sebagai rumus berikut. Dan perubahan nilai impedansi akustik ini dapat menandakan perubahan karakteristik batuan, seperti litologi, porositas kekerasan, dan kandungan fluida. Dan ini tuh terbalik dengan kekerasan batuan. Ya, selanjutnya metodologi. Oke, selanjutnya metodologi yang di sini akan ada alat dan bahan sekaligus diagram array dari penelitian tersebut. Next. Nah, dari alat dan bahan sendiri kita membutuhkan dua data well dan data seismic post-tech, dan juga adanya software Samsung HRS atau juga Samsung Hassel dan juga Petrel 2017. Next. Nah, dari diagram ini kita dapat yang pertama itu data well sama seismic tadi, ditambah juga adanya marker dan data check shot, itu bisa bagi input datanya. Nah, selanjutnya itu nanti kita data well log itu dapat kita lakukan analisa log. Dari analisa log itu data input tadi itu dilakukan koreksi check shot. Nah, di sini untuk biar gelombang P-nya itu sama dengan sesuai berubah domainnya jadi domain waktu dan menyesuaikan kedalamannya. Nah, selanjutnya diekstraksi wavelet biar dia di wavelet-nya dapat panjang gelombangnya. Selanjutnya di cross correction. Nah, di cross correction ini kita dapat well seismic tie. Nah, well seismic tie ini nanti kita akan dilakukan picking horizon. Nah, picking horizon ini dapat dilakukan di HRS maupun di Petrelnya itu sendiri. Nah, kita menggunakan Petrel dalam picking horizon. Selanjutnya time dan depth structure map itu untuk membuatkan peta untuk menjadikan model awal. Selanjutnya akan dilakukan inversi, selanjutnya akan diinversi seismic, dan nanti akan menghasilkan peta acoustic impedance. Next. Oke, sekarang masuk ke pembahasan di mana ada analisa log, well seismic test sama impedansi akustik. Bisa di next. Oke, jadi sebenarnya ini merupakan tugas tambahan dari pembimbing kami di KPPSDM, yaitu Pak BPK ya. Jadi kami disuruh menginterpretasi penampang seismik, menginterpretasi analisis sequence seismiknya. Jadi di sini lapisan teratas merupakan top lap, dua biru teratas, kemudian di tengahnya ada lapisan down lap dan bawah merupakan lapisan down lap. Next. Kemudian di sini juga ada sama sebenarnya, jadi disuruh menginterpretasikan penampang seismiknya. Di sini dilihat secara struktur, kapan perusahaan ini akan membentuk sebuah tekstur, sebuah sedimen yang cukup dan sebuah pengendapan sehingga membentuk sebuah slope atau kemiringan dengan sedimen putar halus dan atau biasa disebut dengan sigmoidal bedding. Seperti itu. Next. Masuk ke analisa log. Jadi dari sini dilakukan analisa log untuk menentukan zona mana yang prospek. Jadi dari sini dapatkan bahwa zona top dan base-nya berada pada FS8, zona top markernya, dan base-nya pada FS7. Nah, kenapa kok dipilih zona ini? Karena pada zona ini sendiri dilihat dari nilai gambarnya yang relatif rendah dan terindikasi merupakan lapisan sandstone. Kemudian adanya juga crossover dari log densitas dan log Newton atau entropy, sehingga hal ini menginginkan adanya litologi batu pasir di sana. Jadi kami mengambil lapisan di FS8 dan FS7. Next. Nah, untuk well seismic tie-nya sendiri di sini kami memfokuskan daerah interest pada kedalaman 600 hingga 1.200 meter, di mana FS7 dan FS8 termasuk di sana. Jadi di sini juga ditinjau secara kualitatif data log dan data seismik yang tersedia. Nah, dari hasil kemudian untuk proses well seismik sendiri, di sini kan proses seismik ada beberapa proses, di mana ada ekstraksi wavelet dari data well log. Kemudian kami melakukannya secara statistik, jadi dapatkan wavelet statistik di sini. Kemudian dari data wavelet tersebut yang sudah diekstraksi dan data koefisien refleksi akan dilakukan konvolusi, di mana konvolusi ini nantinya akan menghasilkan seismogram sintetik. Jadi kami menggunakan teknik yang namanya seismogram sintetik untuk melakukan well seismic di sini. Nah, kemudian jika dilihat secara nilai korelasinya, kami memilih wavelet statistical 37 karena mendapatkan hasil korelasi yang lebih baik. Next.
Oke, jadi ini merupakan gambar penambang seismiknya dan juga hasil seismiknya. Ada sumur F0201, F0302 dan F0304 dan F0601, di mana di sini masing-masing memiliki korelasi yang bisa dibilang sangat baik korelasinya, kecuali di well F06 F6601. Nah, di sini nilai korelasinya jika di atas 0,7 hingga 0,9 bisa dikatakan cukup baik, sangat baik, mohon maaf. Dan jika nilainya di bawah 6, itu 0,5 hingga 0,7 itu cukup berkorelasi, seperti itu. Next. Oke, jadi di sini merupakan hasil seismiknya jika diperbesar, karena akan kurang kelihatan tadi. Jadi di sini bahwa lokasi FS8 dan FS7 merupakan daerah yang memiliki nilai gamma ray rendah dan diindikasikan sebagai sebuah reservoir, yaitu lapisan sandstone. Nah, namun jika secara struktur penambang seismik di daerah FS7 dan FS8 ini tidak mampu sebagai tempat rekomendasinya hidrokarbon. Nah, untuk itu perlu dilakukan analisis berlanjut menggunakan model akustik yang akan dijelaskan oleh Mas Farid nantinya. Jadi untuk mengetahui struktur penambang yang ada di daerah FS7 dan FS8 ini apakah bisa menampung hidrokarbon, seperti itu. Next, Mas Farid, monggo. Oke, terima kasih waktunya Mas Adit. Oke, untuk impedansi akustik sebenarnya ini digunakan sebagai tambahan setelah mengkorelasikan antara data log sama data penampang seismiknya. Jadi dari sini menggunakan data-data log seperti pembentukan model dari impedansnya yang merupakan perkalian atau hasil perkalian antara log kecepatan sama log densitas, yang mana log kecepatannya itu pakai yang log P-wave. Nah, jadi dibentuk 3 slicing ini, mulai dari yang 10 milisecond sampai yang 30. Jadi kami menggunakan 3 di sini untuk mengukur atau men-slicing gimana sih kedalaman sampai dari 10 sampai 30 itu gimana, apakah masih sama atau bagaimana penampangnya. Nah, dari analisa impedansi akustik ini diketahui bahwa berdasarkan nilainya itu di bagian barat dari lapangan F3 itu merupakan daerah dengan nilai AI atau impedansi akustik yang cukup tinggi, di mana berdasarkan nilainya itu bisa dikarakterisasikan sebagai daerah reservoir yang berupa batuan limestone ataupun sandstone. Nah, namun seiring mengarah ke timur, nilainya itu semakin rendah. Nah, berdasarkan kalau dilihat secara kualitatif di sini, itu berarti nanti dari reservoir itu yang ada di barat akan si oil dan gasnya itu akan diperkirakan akan bergerak ke arah timur, di mana di bagian timur itu diperkirakan merupakan caprocknya, yang mana memiliki impedansi akustik yang rendah dan diasumsikan atau diperkirakan merupakan batuan yang kurang kompak atau lebih berdasarkan densitas maupun kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan di bagian barat yang bisa dikarakterisasikan sebagai batuan lampu kalau menurut referensi dan juga hasil analisa kami. Nah, lanjut. Nah, setelah menemukan yang tadi yang dibentuk modelnya 3 tadi, itu kan tadi dari time, itu dibentuk dari time langsung ke depth, langsung diubah ke bentuk impedansi akustik. Nah, lalu di slicing lagi dan dihasilkan penampang sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa di bagian barat itu yang bagian kiri itu kan di slicingnya ke arah timur ya. Jadi di bagian kiri itu di kedalaman 800 sampai 1000 itu bisa terlihat bahwa di situ nilai impedansi akustiknya lumayan tinggi. Dan jika dilihat dari semakin ke timur itu kan nilai impedansinya seiring berkurang ya. Jadi diasumsikan atau diperkirakan bahwa nanti dari reservoir oil dan gasnya itu bakalan bergerak atau bermigrasi setelah matang itu ke arah timur untuk disimpan di sana. Nah, untuk karena dia bergerak, jika dilihat berdasarkan model tersebut itu kan naik, jadi diperkirakan model atau sistem trappingnya juga merupakan stratigraphic trap, yang mana ini dibentuk karena tadi ada sigmoidal bedding dan sebagainya. Itu. Jadi sebenarnya impedansi akustik ini hanya membantu atau memvalidasi apakah si reservoir itu beneran ada di lapisan FS7 sama FS8 melalui persebaran litologi sama stratigrafinya, seperti itu.
Jadi monggo untuk kesimpulannya, Mbak Amel bisa dibacakan. Jadi untuk kesimpulannya, kelompok kami berdasarkan pengolahan yang telah dilakukan mendapatkan 4 hasil, yaitu yang pertama, diketahui dari penampang seismiknya itu sendiri adanya suplai sedimen yang cukup, dan juga terdapat adanya top lap, down lap, on lap, serta adanya sigmoidal bedding, serta patahan atau lipatan. Nah, kemudian yang kedua, pada lapangan F3 sendiri, pada kedalaman 825 meter hingga 980 meter, diketahui nilai kurva log gamma ray-nya itu relatif rendah. Nah, kemudian ditinjau dari log densitas ataupun porositasnya, menunjukkan nilai porositas 10 hingga 40% dengan litologi sandstone. Kemudian hasil dari well seismic tie-nya, diketahui bahwa lokasi FS8 dan FS7 merupakan daerah yang memiliki gamma ray yang rendah. Nah, itu diindikasikan sebagai sebuah reservoir pada lapisan sandstone-nya. Nah, secara play type, bagian barat lapangan F3 ini memang diprediksi berpotensi sebagai reservoir. Nah, ini juga ditunjukkan pada prediksi melalui hasil analisa log dan interpretasi penampang seismiknya, di mana pengikat hidrokarbonnya yang tadi telah dijelaskan, yaitu berupa stratigraphic tape. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan apabila ada tambahan atau pertanyaan. Terima kasih kelompok dari Mas dan Mbak sekalian, dari Mas Rizal, Pak, Mas Farid, Mbak Alda, Mas Adit, dan Mbak Ahmad. Silakan rekan-rekan semuanya yang mau ditanyakan. Oh, ini ada Mas Iksan Ahmad Aulia. Silakan Mas Iksan. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Juan. Izin bertanya sebelumnya. Saya ingin mengapresiasi presentasi dari kelompoknya Mbak Mel dan Mbak Alda, serta Mas Farid, Mas Rizal, dan Mas Adit sudah sangat komprehensif sekali mengenai penjelasannya mengenai asesmen refleksi dengan studi kasus yang sudah disebutkan. Di sini saya ingin izin bertanya mengenai ininya well seismic tie-nya Pak. Dalam proses well seismic tie itu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi sehingga terbentuk yang sudah dijelaskan kayak tadi itu? Terima kasih. Gimana Mas? Coba kurang jelas Mas. Well seismic maaf. Dalam proses well seismic tie, nah faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga didapatkan hasil yang kayak tadi itu Pak, yang sudah didapatkan. Oke, terima kasih Mas Iksan. Ini ada Mas Torik sama Meisya, sekalian aja ya. Tadi silakan catat ya. Silakan Mas Torik. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Juan. Izin bertanya ke kelompoknya Mbak Amel dan teman-teman. Aku mau nanya yang ini Mas mengenai nilai persebaran impedansi akustik, memetakan nilai persebaran nilai impedansi akustik ini, maksudnya fungsinya lebih ke mana nanti spesifiknya? Terima kasih. Oke. Berikutnya Meisya Sabena. Terima kasih atas kesempatannya Pak Juan. Sebelumnya perkenalkan saya Meisya Atmadita angkatan 2020, izin bertanya. Tadi kan di presentasi disampaikan bahwa parameter log gamma ray itu digunakan untuk menentukan lokasi hidrokarbon. Nah, saya mau tanya, apa alasan digunakannya parameter tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Baik, ada 3 pertanyaan Mas dan Mbak sekalian. Silahkan dijawab. Baik Pak, izin menjawab. Yang pertama mungkin dari Mas Iksan, pertanyaan Mas Iksan, proses apa saja yang ada di well seismic tie? Sebenarnya di well seismic tie ini banyak dipengaruhi oleh proses yang namanya ada itu shifting, squeezing, dan stretching. Kalau bisa dipaparkan, sebenarnya shifting itu merupakan seperti proses pemindahan seluruh komponen dari seismogram yang ada.
seismogram sintetik yang ada itu ke tempat yang lebih benar. Nah, sedangkan squeezing ataupun stretching itu sebenarnya adalah proses untuk meregang ataupun memampatkan antara dua amplitude yang berdekatan pada data seismogram. Proses-proses ini adalah proses yang biasanya digunakan dalam interpretasi seismik. Nah, setelah dilakukan adanya proses itu, nantinya diharapkan dapat memiliki korelasi terbaik dari penampang yang dihasilkan. Misalnya pada pengolahan kali ini, itu proses well seismic tie-nya itu dilakukan pada 4 wells kan, yaitu yang telah diterangkan tadi, misalnya di well F021, F032, F034, dan F061. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Sudah cukup Mas ya? Sudah Pak, terima kasih banyak. Berikutnya pertanyaan kedua tadi dari Mas. Terkait pertanyaan kedua dari Mas Hafiz, itu kan berkaitan dengan impedansi akustik, diizinkan saya untuk menjawab. Jadi apa sih gunanya persebaran impedansi akustik itu? Jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adit bahwa data seismik atau data bor itu kan banyak ya. Jadi dari 4 sumur itu kan karakteristiknya bisa beda-beda, kedalaman dan sebagainya bisa beda-beda. Nah, jadi fungsi impedansi akustik itu untuk memetakan jadi persebarannya itu apakah batuannya di sini seperti ini atau alias litologi dan stratigrafinya di area tersebut seperti bagaimana. Nah, melalui proses inversi. Nah, jadi proses inversinya itu pakai beberapa data. Jadi mulai dari log densitas, log kecepatan gelombangnya, sama nanti yang hasil perkaliannya yaitu log dari impedansinya. Itu perkalian dari velocity sama densitasnya. Nah, dari persebaran itu nanti baru diketahui melalui proses slicing di mana reservoirnya, di mana caprocknya, dan bagaimana sistem trapping dan pokoknya sistem petroleumnya di situ seperti apa. Kalau dari hasil pengukuran pengolahan kami seperti itu jawabannya. Apakah cukup menjawab, Mas Hafiz? Cukup menjawab, Mas Farid. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Berikutnya yang terakhir tadi. Ada satu pertanyaan lagi tadi kayaknya. Oh iya, untuk pertanyaannya Mbak Mesya tadi ya, yang terakhir, kenapa menggunakan logam array? Jadi memang karena kami ini untuk menentukan hidrokarbon gitu ya. Jadi memang untuk logam array ini menurut dosen pembimbing kami, itu adalah log yang nomor 1 gitu, diperhatikan untuk mengecek kandungan reservoirnya itu ada di mana gitu. Jadi dengan adanya logam array ini, jika diberi ambang batas, misalnya umumnya itu kurang dari 150, itu merupakan sand, dan lebih dari 105 ya tadi, 105 itu merupakan shell untuk interpretasinya gitu. Dan itu tuh bisa dengan mudah itu menginterpretasi gitu mana sand dan shell-nya gitu kan, secara otomatis daerah reservoir gitu kan. Tadi kan untuk daerah yang berupa sand gitu. Jadi untuk sel itu lebih mudah untuk diabaikan seperti itu. Jadi dan untuk intinya untuk korelasi dengan data seismik ini bisa dirasa itu lebih cocok gitu dan lebih gampang menggunakan logam array itu sendiri. Seperti itu Mbak Mesya. Baik, terima kasih Mbak Alda. Saya kira cukup. Ini untuk datanya ini ya, apa namanya? Ngambil online atau memang ada dari sana, disediakan dari sana? Ngambil dari open source, Pak. Oke. Saya baru kali. Nah, oke, baik. Saya rasa untuk kalau masukan dari saya sih sudah bagus lah untuk yang apa namanya hidrokarbon tadi. Cuma yang ada di kesimpulan tadi yang itu jadi highlight tentang bentukan down lab, kemudian ada tadi apa tadi itu kayaknya ada yang belum mungkin di laporan sudah, tapi mungkin di presentasi kali ini kayaknya belum di-state-kan untuk yang di kesimpulan yang nomor 1 itu apa igmoid apa itu saya tidak ini begitu ini. Nah itu belum apa namanya ditampilkan, padahal kan jadi kesimpulan kan. Itu aja. Mungkin sudah ada gambarnya, tapi mungkin belum di highlight, dibahas detail di sini. Kira-kira itu sudah secara umum sudah oke.
Saya rasa cukup ya, Mas dan Mbak sekalian untuk kelompok ini. Baik, terima kasih Mas dan Mbak sekalian. Kemudian yang terakhir, Mas Raffi. Halo Mas Raffi. Oh, Ya, sudah. Oke. Mas Raffi di mana sekarang ini? sekarang di rumah. Oh, saya kira kan kemarin kan ada ini apa di UTP. Iya, online Pak. Online. Iya. Oke, silakan Mas Raffi. Saya izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Mas. Oh iya, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pak Juan, selamat siang teman-teman DPB ITS. Sini aku Muhammad Raffi ingin mempresentasikan mengenai kerja praktek aku di PT Pertamina Hulu kan dengan judul topik yaitu penentuan preliminary prioritization untuk dilakukan steam flood injection pada lapangan XX menggunakan metode random forest regression. Kemudian mentor saya di sana ada Pak Sumbambang Anggoro dari Resource Maturation Heavy Oil Team. Ya, kayak ini yang pertama ada outline yang ingin saya sampaikan dari pendahuluan, John Mustafa, metodologi, hasil dan bahasan, dan kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Nah, ini sedikit profil tentang wilayah kerja Rokan itu ada di Provinsi Riau. Untuk profil yang pertama ada area operasi itu 6.200 km kubik, meliputi 7 kabupaten dan kota di Riau, 80 lapangan aktif, yang terdiri dari 11.265 production, injection, and disposal wells. Kemudian memproduksi light and heavy oil. Terdapat juga produksi gas untuk mendukung operasi. Kemudian pembangkit listrik kebutuhan operasi 370 MW, memenuhi NDC 270 MW, dan internal 100 MW. Kemudian untuk operasi steam flood injection sendiri di Duri, satu provinsi di Rokan ini 290 sampai 330 unitnya yaitu MBS WPD. Kemudian 17 operasi water flood, ada juga tambahan 65 operasi main EOR, Enhanced Oil Recovery. Kemudian informasi karyawan itu bisa dilihat. Oke, pendahuluan tentang topik saya. Ini lebih ke tujuannya ya, untuk menentukan prioritasi pendahuluan gitu ya, untuk dilakukan steam flood injection tahap awal pada poligon tertentu. Jadi poligon itu merupakan suatu kawasan yang terdiri dari beberapa sumur dan memvalidasi pekerjaan yang sudah dibuat sebelumnya. Berdasarkan ada geologi regional, data produksi bulanan siap sumur, data lokasi sumur, data reservoir, data struktur, dan kondisi yang ada sebelumnya. Itu ada luas area, gas cap, ada atau tidaknya gas cap, dan HPT tebal di lapangan XX. Nah, untuk pada data reservoirnya ini akan diterapkan salah satu metode machine learning yaitu random forest regression, yang tujuan untuk menentukan variable importance, variabel yang penting, dan nanti akan dibuat grading variabel dari data reservoir properties. Nah, ini tinjauan Mustafanya. Yang pertama adalah geologi regional. Di sini ada peta lapangan XX untuk top structure depth YY Asen. Jadi YY itu merupakan formasi di wilayah kerja, salah satu formasi di wilayah kerja Rokan ini. Nah, dari lapangan XX ini terdiri dari dua anticline utama, masing-masing disebut NX utara dan selatan, dipisahkan oleh saddle struktural atau struktural plana. Kemudian dari sesarnya di sini strukturalnya menunjukkan sesar flower kompleks yang khas di sistem sesar transpirasional dan transtensional dengan trending north-south. Kemudian mayoritas OIP, original oil in place, berada pada formasi YY yang terdiri dari marine, shell, silt, distal, dan pasir delta front dengan tidal dominated. Pada lapangan XX dibagi menjadi 5 pasir unit utama, yaitu pasir YY untuk A, B, C, dan E. Nah, kemudian ini geologi juga sedikit menjadi latar belakang ya. Terdapat uncertainty atau ketidakpastian tentang sejauh mana
Subblok ini berada dalam fluid communication antara oil dan waternya. Selama rezim tekanan diferensial tinggi diperlakukan oleh fase produksi utama pengembangan lapangan XX atau tingkat kemungkinan fluid communication jika water flood atau steam flood itu dicoba. Nah, kemudian di sini ada data produksi. Jadi data produksi dan didapat itu merupakan data produksi 92 sumber di lapangan XX. Data ini berupa jumlah produksi bulanan dari allocated oil dan allocated water pada setiap sumber dari bulan September 1973 dari November 2021. Nah, kemudian data produksi ini dilakukan normalisasi untuk allocated oil and water agar bisa menjangkau data produksi yang sudah lama. Kemudian di sini terdapat gambar dari grading ya untuk top 10 normalisasi data produksi alloc oil dan alloc water. Oil itu yang sebelah kiri, water itu yang sebelah kanan. Nah, kalau bisa sekilas dibaca di sini itu dari hasil normalisasi sumur yang paling banyak memproduksi oil dan water adalah sumur XX nomor 33 dan diikuti dengan sumur XX nomor 50. Nah, kemudian data produksi selanjutnya di sini ada data produksi untuk sumur 3 bulan terakhir, yaitu dari September sampai November 2021. Nah, diketahui dari diagram ini tuh yang paling memproduksi paling banyak adalah sumur XX nomor 60 dan sumur XX nomor 89. Kemudian dari data produksi sumur 3 bulan terakhir ini, yang paling banyak memproduksi oil dan water terbanyak adalah di lapangan XX bagian selatan. Untuk pemetaan sumurnya nanti akan dilihat selanjutnya. Sehingga untuk sedikit dari data produksi ini bisa ditarik kesimpulan kalau preliminary prioritization bisa dilakukan terlebih dahulu di lapangan XX bagian selatan. Nah, kemudian di sini ada data lokasi sumur ya. Jadi lokasi koordinat sumur ini penting diperhatikan untuk dilakukan steam flood injection di poligon tertentu. Karena diketahui di mana steam flood itu diinjeksikan, distribusi stream dan oil yang tersisa di reservoir diketahui dari data produksi. Kemudian di sini juga dilihat dari daerah yang memproduksi secara efektif dan yang membutuhkan optimisasi berdasarkan informasi yang dipunya dari data koordinat sumur. Nah, untuk data lokasi sumur di sini menggunakan data koordinat sumur top X dan top Y yang merupakan koordinat sumur pada permukaan. Dari tinjauan lokasi sumur yang memproduksi secara efektif dan melihat data produksi bulanan sumur, maka sumur poligon untuk XX selatan yang diprioritaskan untuk dilakukan steam flood terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada data reservoir. Jadi data reservoir yang didapat ini diekstrak dari map yang sudah ada sebelumnya. Data ini berupa koordinat X, Y, serta kedalaman Z, porositas, saturasi, permeability, HPT, isochord, dan net to gross. Nah, di sini untuk HPT sendiri adalah perkalian dari porositas, saturasi, dan thickness atau ketebalan pada data reservoir. Jadi untuk template HPT ini sudah diberikan dari perusahaan terkait. Nah, kemudian di sini dapat dilihat mapping dari HPT-nya itu sendiri terhadap top depth formasi YY untuk pasir A dan B. Dari pemetaan HPT, klasifikasi sumur pada poligon tertentu dihitung berdasarkan dengan nilai HPT yang lebih dari 7. Dari nilai HPT dan referensi sebelumnya, didapatkan klasifikasi bahwa lapangan XX utara terdapat 3 poligon di bagian di utara itu ada 3 poligon dan di lapangan selatan itu ada 8 poligon dengan jumlah sumur tertentu. Nah, ini juga merupakan permintaan dari perusahaan untuk memetakan kesebaran saturation, permeability, dan porosity di lapangan XX untuk top depth structure-nya. Kemudian sedikit tinjauan pustaka mengenai data reservoir yang sudah diberikan. Saturasi, permeability, dan porosity merupakan variabel yang penting untuk menentukan reservoir yang efektif.
mengidentifikasinya dari batuan reservoir adalah salah satu hal yang paling penting untuk digunakan untuk menentukan apakah reservoir tersebut benar-benar memiliki akumulatif oil yang cukup. Porositas dan permeabilitas sendiri merupakan reservoir properties yang menggambarkan kapasitas batuan reservoir sehubungan dengan kandungan fluida di suatu batuan atau reservoir dan merupakan sifat fisik batuan reservoir yang paling signifikan. Nah, untuk kasus lapangan XX ini, tipe batuan reservoirnya adalah batu pasir atau sandstone. Sebagai batuan reservoir digambarkan oleh kombinasi dari porositas dan permeability-nya sangat tergantung pada sejauh mana pasir mendominasinya. Tekstur yang mendominasi digambarkan dengan kesatuan butiran yang berukuran sama, bukan berdasarkan kombinasi komposisi butiran yang kasar dan halus. Nah, kemudian metodologi di sini lebih ke data reservoirnya itu diaplikasikan. Yang pertama itu ada berupa pembersihan data ya. Jadi kalau data log yang didapat itu karena diekstrak dari map saja mendapatkan banyak nilai error gitu yang merupakan bukan main fokus dari penelitian. Jadi di sini ada pada pemrosesan datanya tuh ada nilai error yaitu minus 9999. Nah, untuk pemrosesannya di data cleansing ini nilai tersebut akan dijadikan null value. Dihilangkanlah itu nilai errornya. Kemudian setelah dilakukan pembersihan dan menghilangkan beberapa nilai error pada data didapatkan, data reservoir properties berjumlah 341 baris data. Nah, ini lanjut ke metodologi dari random forest regression-nya. Nah, jadi dari metode random forest regression itu akan dibuat model, yaitu model variable importance, menentukan variabel yang penting. Ini menggambarkan variabel mana yang relevan untuk mengetahui penggunaan model variable importance yang ditunjukkan oleh model machine learning yang dapat menunjukkan beberapa keuntungan seperti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang logika model variable importance. Kemudian juga meningkatkan model dengan hanya berfokus pada variable reservoir properties penting di atas dapat digunakan untuk pemilihan dan pemilihan variabel. Yang terakhir, menghapus beberapa variabel reservoir properties yang tidak terlalu signifikan dan memiliki kinerja yang serupa atau lebih baik dalam waktu pelatihan atau training yang jauh lebih singkat. Ini ada maksudnya jadi untuk pemrosesan data dan pakai script ini dilakukan di programming language yaitu di Python. Nah, kemudian di sini ada gambar tools dan library ya yang digunakan di Python programming language. Nah, ini lanjutan dari workflow random forest regression-nya. Yang kedua di sini adalah fitting models to data. Jadi menyesuaikan model segitulah ya terhadap datanya. Jadi di sini itu mengukur seberapa baik model machine learning yang digeneralisasi ke data reservoir properties dengan yang akan ditrain. Jadi di sini akan digeneralisasi gitu terhadap dari modelnya terhadap data reservoir properties. Kemudian di sini ada memberikan inisiasi awal yang masuk akal dari pada pattern yang berbeda. Wah, di sini ada variabel data yaitu HPT. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau HPT ini tuh adalah perkalian dari porositas, saturasi, dan thickness atau ketebalan. Maka untuk fitting model ini diberitahu atau diinisiasi gitu lah ya. Di kodenya kalau HP itu ada perkalian variabel reservoir terkait. Sehingga data pada model itu akan sesuai dengan sifat asli data sebenarnya di data reservoir properties. Kemudian sini adalah workflow selanjutnya itu adalah assessing quality of fit. Jadi pada tahap ini tuh akan di-fitkan, disesuaikan gitulah ya, random forest regression dengan status decision trees. Jadi decision trees ini salah satu bagian fitur dari metode random forest regression yang sudah saya operasikan di programming language. Nah, jadi random decision tree ini sebagai model machine learning untuk penentuan, untuk decision, sesuai namanya. Kemudian di sini ada lakukan agregasi. Membuat semua fungsi variabel data reservoir properties dibandingkan terhadap setiap variabel di data reservoir properties. Jadi saling membandingkan antara variabel data di reservoir properties. Sehingga bisa meninjau dan menjangkau semua tipe data dan menghasilkan fungsi kualitas yang cukup akurat.
Kemudian di sini ada workflow terakhir itu identifying key of variable importance. Jadi setiap variable data reservoir properties ini dikorelasikan dengan variabel data lain sehingga bisa meninjau dan menjangkau semua tipe data dan menghasilkan fungsi kualitas dengan hasil yang cukup akurat. Misalnya di sini sebagai contoh HPTT itu dibuat sebagai perkalian dari porosity, saturation, dan thickness. Ini tuh HPT ini dibuat sebagai fungsi dari permeability, porositas, dan seterusnya. Seperti variabel-variabel data reservoir yang lain. Nah, kemudian langsung ke hasil serta pembahasan. Nah, ini merupakan hasil dari variable importance-nya. Jadi, hasilnya ini tuh dibuat dalam diagram ya untuk mempermudahkan visualisasi. Nah, kemudian di sini ada beberapa range nilai dari 0 sampai 0,5. Ini merupakan nilai dari OOB. Itu adalah salah satu fitur nilai juga yang ada di metode random forest regression. Nah, dari diagram ini tuh bisa dilihat kalau data HPT diestimasi menjadi yang paling penting karena merupakan perkalian dari porosity, saturation, ketebalan yang merupakan data reservoir yang terdapat di pembuatan model dan data reservoir. Kemudian sebagai info dari perusahaannya, dari mentor saya, kalau berdasarkan penentuan preliminary prioritization itu, data HPT juga merupakan data yang utama, yang paling penting untuk penentuannya. Kemudian untuk hasil pemodelan ini didapatkan akan digunakan 3 variabel data reservoir properties, yaitu HPT, porositas, dan saturasi sebagai pertimbangan ya untuk penentuan preliminary prioritization. Jadi kalau untuk HPT, porosity, dan saturation ini merupakan nilai-nilai yang paling tinggi berdasarkan diagram variabel data importance. Nah, untuk hasilnya sehingga untuk penentuan preliminary prioritization akan ditambahkan data estimasi nilai porosity dan saturasi di reservoir. Hal ini juga tentu saja ditinjau dari sifat porositas dan saturasi di reservoir. Nah, kemudian hasil untuk preliminary prioritization-nya. Jadi untuk poligon ini bisa dibilang kalau untuk XX bagian utara north itu ada 3 dan XX di bagian selatan south itu ada 8. Kemudian untuk area jumlah sumur yang berada di sekitar poligon ada atau tidaknya gas gap HPT tebal itu sudah diberikan dari kondisi sebelumnya. Di sini saya hanya mendapatkan nilai dari estimasi porositas dan saturasi. Nah, kalau dari hasil tabel ini itu bisa diambil berapa hasil ya. Penentuan poligon dan sumur di poligon tertentu dilihat dari pemetaan HPT untuk nilai HPT yang lebih dari 7. Sehingga untuk menentukan preliminary prioritization akan ditambahkan data estimasi nilai porositas dan saturasi di reservoir. Kemudian hasil akhir penentuan preliminary prioritization memberitahukan bahwa di lapangan XX bagian selatan untuk poligon nomor 4, 5, dan 6 itu yang harus diprioritaskan untuk dilakukan SIM flat injection terlebih dahulu. Ini juga ditinjau berdasarkan jumlah sumur area yang berada di sekitar poligonnya. Nah, dari semua yang saya sampaikan bisa ditarik beberapa kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama adalah penentuan preliminary prioritization untuk dilakukan SIM flat injection di lapangan XX bahwa di poligon XX selatan 4, 5, dan 6 itu yang harus diprioritaskan untuk dilakukan SIM flat pada tahap awal terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari metodenya random forest regression ini tuh untuk menentukan variable importance dalam permodelan itu mudah untuk dilakukan sehingga menghasilkan akurasi yang tinggi atau akurat karena mengkorelasikan setiap variabel data reservoir properties sebagai fungsi dari variabel data lainnya. Kemudian ini ada referensi yang saya gunakan untuk referensi geologi regional ini sudah diberikan dari perusahaan terkait. Itu saja yang bisa sampaikan dari
presentasi topik kerja praktik saya. Sekian, terima kasih. Barangkali jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Mohon maaf tiba-tiba isinya Oke, teman-teman semuanya, ini dari Mas Raffi. Kalau tadi tentang seismik berhubungan dengan bagaimana melakukan evaluasi. Kalau ini beberapa sumur produksi yang sudah produksi ini bagaimana kemudian melakukan yang prioritas untuk ditingkatkan mana itu dengan menggunakan satu mesin tuning gitu. Silakan rekan-rekan semuanya yang mau bertanya. Oke, silakan, ini Mas Rasid. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Juan. Oke, jadi tadi apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Halo, terdengar, Mas? Oke, jadi tadi kan kamu menghasilkan grafik variable importance ya. Nah, kenapa variable selain HPT itu rendah gitu? Apa tidak terlalu signifikan terhadap perhitungan tadi yang porositas, saturasi dan lain-lain? Kenapa cuma HPT aja gitu? Terus kenapa kamu pakai random forest ya tadi ya, algoritma random forest? Apakah kan kalau kita tahu semua algoritma itu kan bisa dihasilkan fitur importance ya, nggak cuma random forest. Nah, kenapa alasan kamu pakai random forest dibanding algoritma lain? Apakah ada keunggulannya gitu? Terus apakah kamu juga cuma menghasilkan variable importance? Apa random forest-nya dipakai variable importance atau ada prediksi lain? Gitu. Itu aja sih, Raffi. Baik, terima kasih Mas Rasid. Ada 2 pertanyaan. Bisa langsung jawab Mas Raffi? Oh ya, tadi pertanyaan pertama itu tentang yang HPT ya, kenapa lebih condong paling tinggi ya gitu yang lainnya. Ya, HPT kenapa yang main tinggi, yang lain kecil? Apakah itu tidak berarti yang lain tidak signifikan? Kenapa HPT range-nya sangat jauh tadi? Ya, kalau sebenarnya saya nggak bisa menjawab dengan akurat, tapi kalau dari hasil jawaban estimasi saya itu kalau HPT itu merupakan data HPT itu merupakan perkalian dari data-data yang ada di reservoir properties juga. Data yang saya entry dan data yang saya processing juga. Jadi saya rasa itu mengapa HPT cenderung lebih tinggi nilainya. Dan untuk kenapa HPT lebih tinggi, di sini saya bukan hanya sih ngikutin workflow dari random forest regression-nya aja. Kemudian HPT itu menghasilkan yang lebih tinggi, seperti itu aja. Kemudian untuk kenapa random forest regression, jadi kalau bisa lihat dari referensi sebelumnya itu yang bisa memunculkan variable importance dengan sistem kayak diagram tadi itu bisa dibilang kayak grading lah ya. Jadi yang mana paling penting, yang mana paling sisanya yang nggak paling penting gitu. Jadi kenapa saya pakai reinforcement region itu kayak karena dari situ tuh ada bisa memunculkan grading gitu. Dan kalau dari pemrosesan datanya itu mengkorelasikan setiap variabel di data reservoir properties sebagai fungsi terhadap setiap variabel data di reservoir properties juga. Jadi saling mengkorelasikan, gitu, saling berfungsi satu sama lain. Kemudian tadi pertanyaan yang ketiga tentang apa ya, Mas Rasif? Dua kan Mas Rasif ya? Dua. Ya. Udah cukup ya.
Iya, berarti udah terjawab. Cukup Mas Rasid ya? Kenapa, Pak? Ada tambahan Mas atau cukup jawaban dari Mas? Cukup. Oke, baik. Terima kasih ya, Raffi. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ini dari Mas Raffi ini ya, apa namanya, satu hal yang menarik karena Mas selama ini untuk machine learning apa namanya menebak beberapa parameter atau kalau untuk menjustifikasi litologi untuk yang variabel apa namanya importer ini kayaknya baru, jadi kayaknya ini perlu dikembangkan lagi. Mungkin kan juga masih belum ini HPT ini dari parameter yang kita, nah ini kayaknya perlu apakah boleh jadi berupa proses algoritmanya yang signifikan, karena tadi kan perbandingan antara yang HPT dan parameter lain itu sangat signifikan. Itu yang nanti kalau misalnya perlu dilanjutkan ke PA untuk spesifik mengetahui atau mencoba membandingkan dengan metode lain. Jadi mungkin dari Mas Rasid yang sudah agak cukup lama ya apa namanya tentang bisa dibandingkan yang lain, itu bisa dibandingkan dengan PA Mas Rasid. Gitu ya. Ada teman-teman yang lain ada tambahan? Kalau dari HPT itu adalah template petrofisik dari perusahaan. Oke Mas. Jadi di perusahaan itu template-nya itu masih menggunakan template Chevron karena sebelumnya ini wilayah Chevron, Pak. Baik Mas. Oh iya, tambahan lagi mungkin ada beberapa parameter tadi map-mapnya itu dilengkapi untuk color bar-nya. Itu menunjukkan color bar yang apa. Yang beberapa tadi misalnya ada peta apa, kemudian itu ada nilainya, lah itu color bar-nya berupa apa. Oke. Teman-teman ada lain? Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, terima kasih Mas Raffi. Mungkin bisa ditutup dulu Mas Raffi. Terima kasih kepada Pak Juan dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi karya saya. Terlebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Raffi. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang telah hadir di ruang Zoom ini untuk menyimak dari presentasi dari kerja praktek dari teman-teman Anda. Mudah-mudahan untuk kerja praktek yang boleh jadi teman-teman berupa online atau offline itu perlu disyukuri karena itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan menjadi teman-teman, karena kondisi real di dalam perusahaan itu ya seperti itu apa yang teman-teman sedang melakukan KP atau KP di tempat Anda itu. Dan boleh jadi memang itu baru hanya sedikit dari satu project, dan boleh jadi memang teman-teman ketika untuk lebih advance dan lebih mendetailkan dari apa yang di KP-kan teman-teman, itu bisa dilanjutkan dengan tugas akhir semuanya. Karena menurut saya sih kalau sudah di KP-kan, menurut saya ya sekalian teman-teman itu situasi A kalau yang masih belum ada tugas akhir. Karena kan belajarnya linear. Tapi kalau memang teman-teman mengibaratkan, oh saya ingin belajar ini, silakan. Tapi kalau teman-teman tidaknya sudah KP di sana, itu kan sudah ada jaringan di sana. Jadi networking itu perlu diteruskan untuk nanti teman-teman. Dan teman-teman yang hadir di sini untuk boleh jadi teman-teman belum KP atau belum mendapatkan skill A, ya teman-teman bisa saling mendiskusikan lokasi yang mau mana, karena boleh jadi memang dalam beberapa bulan-bulan ini belum ada kepastian di kampus ini apakah memang full offline atau online. Kalau misalnya masih berupa online sih saya pikir kesempatan yang ruang terbuka teman-teman ketika kita KPAD ini belajar di luar sana. Jelas nanti biar teman-teman pertama networking, yang kedua secara skill ini memang saya kira di teman-teman ini lebih
mudah untuk meningkatkan. Oh, ternyata di sana seperti itu. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Nanti untuk yang KP mohon BBM saya sekiranya misalnya nilainya di skip dulu, karena biasanya nanti Bu In bertanya apakah ini untuk tahun semester ini atau depan. Kemudian teman-teman atau ada konversi dari yang lain bisa kontak saya juga, jadi saya akan kasih tahu. Gitu ya. Saya kira itu teman-teman semuanya untuk hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup ya? Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya, saya akhiri ya.